Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini kita dapat berkumpul Rabu 23 Maret 2022 dalam acara Soft Skill Training by CDC Unsri dengan judul kegiatan Your Attitude is Your Altitude, Employability Skill with Value. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Dery Setiawan, yaitu Kepala Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa Universitas Sriwijaya, yang mungkin pada saat ini Bapak sedang mengikuti kegiatan lain ya Pak ya. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada narasumber kita. Hari ini ada Ibu Amalia Juniarli, Sarjana Psikologi Master of Arts Psikolog, yang merupakan salah satu dosen prodi psikologi di Universitas Sriwijaya. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta kegiatan pada hari ini. Luar biasa, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menggali potensi diri dengan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh CDC Unsri. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Santi Marcelina Nabitupulu yang akan menemani teman-teman sekalian dari jam 1 siang ini sampai dengan selesainya nanti. Untuk itu izinkan saya membacakan rundown acara kita. Yang pertama, akan ada kata sambutan dari Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, namun Pak Wakil Rektor menyampaikan permohonan maaf untuk tidak dapat mengikuti kegiatan pada hari ini dan menyampaikan salam kepada teman-teman semua, tetap bersemangat dan juga menggali potensi diri, begitu pesan dari Pak WR3. Dilanjutkan akan ada 60 menit pemaparan materi dari Ibu Amalia. Ada 3 materi khusus yang kami sediakan untuk teman-teman sekalian. Akan ada materi mengenai attitude dan hubungannya dengan dunia kerja, kemudian melatih diri untuk membentuk great attitude employer. Yang ketiga adalah tips dan trik mempelajari dan mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja, secara khusus attitude, keahlian, talenta yang diperlukan, yang perlu ditingkatkan bagi SDM di 2022. Selanjutnya akan ada 60 menit kita akan diskusinya santai, teman-teman bisa langsung meng-unmute ataupun mengaktifkan mic teman-teman sekalian, bisa kita ngobrol dengan narasumber kita pada hari ini. Kemudian akan ada kuis, Kahoot, dan yang terakhir ada penutup. Sebelum kita memulai acara, mungkin kami akan menyampaikan informasi bahwa CDC Unsri sedang mengadakan kegiatan Career Counseling Days, yang ini bekerja sama dengan Prodi Psikologi, Prodi Bimbingan Konseling FKIP, dan juga UPT Klinik. Ini teman-teman dapat melakukan konsultasi karir ataupun masalah akademik dengan 30 konselor dan juga psikolog terbaik dari Universitas Kebanggaan kita, yaitu Unsri. Pastikan teman-teman mengikuti kegiatan ini dari tanggal 21 sampai 24 Maret 2022. Free, tidak dipungut biaya apapun, dan akan ada door prize. Kita undi bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Tanggal 25 Maret kita akan mengundi door prize-nya. Jadi teman-teman silakan dapat mengakses icare.imeet.id/login yang akan kami tuliskan juga pada kolom chat. Temukan solusi akademik dan juga karirmu melalui Career Counseling Day dalam platform iCare because we care of you. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja sudah hadir bersama kita Ibu Amalia Juniarli, Sarjana Psikologi Master of Arts Psikolog. Kepada Ibu, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kehadirannya ya untuk acara webinar ini. Tapi akan lebih enak ya kalau misalnya kameranya dinyalain semua biar saya tuh merasa kayak ada orang daripada saya ngomong sendiri, sehingga saya bisa lihat antusiasnya ketika ada teman-teman tampil di sini. Ya, boleh dinyalakan kamera ya, bisa melihat satu persatu siapa aja sih yang hadir hari ini. Oke, saya perkenalan diri dulu. Saya Amalia Juniarli, saya dosen di Prodi Psikologi FK Unsri. Hari ini saya diminta untuk membantu mengisi acara ini. Ya, temanya menarik. Ya. Temanya menarik. Ini tentang your attitude. Bentar. Saya lagi loading.
Agak lama. Your attitude is your altitude. Ya, ini kurang lebih dikasih waktu 1 jam untuk pemaparan. Nanti kita bisa saling sharing dan tanya jawab. Kalau boleh tahu, apakah di sini pesertanya yang sudah lulus atau juga ya? Alhamdulillah sudah lulus. Ada yang sudah lulus. Oh, semua apakah di sini pesertanya sudah lulus semua, Mbak Santi, atau ada yang kuliah, Mbak Santi? Iya, Ibu. Sebagian besar adalah mahasiswa semester 6 sampai 8, Bu, tapi juga ada beberapa alumni, Bu. Oh, ada beberapa alumni. Oke, kita akan mulai ya tentang your attitude is your altitude. Ya, employability skill with value. Menarik ya, karena ini attitude itu pasti berkaitan dengan dunia psikologi. Ya, nah kita lihat dulu apa sih yang dimaksud your attitude is your altitude. Ya. Nah, sebenarnya ini saya mengutip, saya mendapatkan informasi, saya membaca, dapat sumber referensi bahwa your altitude is your altitude itu adalah kunci sukses sebenarnya sederhana, ya, yaitu dengan memiliki sikap positif. Jadi kalau kita mau sukses, sebenarnya intinya adalah kita punya sikap positif. Ya, itu psikologi banget ya, kalau terkait dengan positive attitude ya, positive thinking itu terkait banget ya. Nah, kenapa itu penting nanti kita lihat ya. Di sini kamu lihat banyak banget saya tulis kasih gambar-gambar bagaimana how high can you fly ya. Your attitude determines your altitude. It's really true that if you think you can, and if you think you can. Jadi kalau kamu pikir kamu bisa, ya kamu bisa. Kalau kamu pikir kamu nggak bisa, itu nggak bisa. Itu attitude. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu secara pengertian ya. Nah, attitude itu artinya apa? Attitude itu perilaku, sikap, dan tingkah laku seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain yang berkaitan juga dengan sikap yang dimilikinya. Nah, untuk mencapai potensi terbesar dalam diri kita, kita tuh harus bisa mengatur attitude kita ya, yang dimiliki. Karena apa? Ya, karena attitude yang kita miliki, attitude itu sikap ya, itu berdampak pada semua aspek dalam kehidupan. Ya. Kenapa? Karena bagaimana kita melihat dunia akan menentukan juga bagaimana dunia melihat kita. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, attitude itu kan ada negatif positif. Ya, di sini dikatakan, if you want to be around people who are positive and enthusiastic and eager to live, your attitude has to be the same. Jadi kalau kamu pengen punya orang-orang di sekitar yang positif, yang semangat, yang punya usaha, itu kamu harus melakukan hal yang sama. Ya, sehingga kamu lingkungan yang ada itu positif. Nah, attitude itu berkaitan dengan mental seseorang, ya, yang mempengaruhi dan juga menentukan sikap mereka dalam merespon sesuatu. Ya. Apakah direspon secara positif atau negatif. Jadi respon mental kita ketika kita mendapatkan suatu stimulus itu misalnya kalau ada suatu peristiwa, ya. Nah, gimana kita meresponnya? Apakah kita meresponnya secara positif atau negatif? Ya, kalau kita responnya negatif, hasilnya negatif. Kalau kita responnya positif, maka hasilnya adalah positif. Nah, karakteristik attitude itu cukup beragam. Ya, di antaranya merupakan sikap yang dibawa sejak lahir. Nah, jadi attitude ini sebenarnya dibawa sejak lahir juga ya. Sikap yang tetap, ya itu agak susah diubah, tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki segi motivasi serta perasaan. Ya. Setiap orang punya attitude-nya masing-masing. Nah, selanjutnya ya, semua orang tuh pasti pernah merasakan hal negatif dan tidak menyenangkan dalam hidupnya. Pernah ya? Merasakan hal yang tidak menyenangkan dalam hidup, menghadapi peristiwa yang negatif, peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang menyedihkan dalam hidup, ya. Nah, tapi kita harus menyadari, ya, bahwa hal utama yang perlu dipikirkan adalah bagaimana cara kita merespon terhadap hal tersebut. Contoh, ya. Ini kan berkaitan misalnya kalau tentang rekan kerja itu bisa nanti ketika kalian akan di dunia kerja atau sekarang juga lagi kuliah juga rekan kerja. Ya kan? Nah, kita memiliki rekan kerja yang sulit diajak kerjasama nih misalnya. Ya. Sementara kita dikejar deadline tugas. Ya. Attitude seperti apa ya sih yang harus kita lakukan? Atasan atau dosen ya mengejar harus selesai nih seminggu. Sementara teman yang jadi
nggak bisa diajak kerja sama, ditelepon nggak bisa. Ya, ataupun kalaupun dihubungi responnya lambat atau menghilang, kan berarti kan kayaknya semua pekerjaan tertuju ke kita kan, berarti kita harus nyelesainnya sendiri kan. Terus apa yang kita lakukan? Attitude apa yang harus kita lakukan? Marah, kesel, ngomel, selesai nggak kerjanya? Ya. Apalagi misalnya lapor atasan, Bu lapor ini nggak mau bantuin, atau lapor dosen nggak mau bantuin, kerjaan sendiri nggak bisa. Selesai juga nggak? Akhirnya nanti hubungan kita dengan rekan kerja itu menjadi buruk. Dia marah, dia kesal. Kenapa? Kita ngelapor. Atau membiarkan saja tugas tersebut seperti yang dilakukan oleh teman. Ya udah teman ngabain tugasnya, gue ngabain juga, ngapain? Ya, kan tugas itu bukan saya aja, dia juga. Ya udah dia nggak mengerjain, aku juga nggak ngerjain. Atau mengerjakan sendiri. Ya udah gue kerjain aja lah sendiri. Ya, nggak usah bisa, pokoknya bisa. Ya, kita salah mau cantumin nama dia atau nggak cantumin nama dia. Atau ada yang punya ide lain. Apa yang harus dilakukan? Attitude yang positif. Coba, boleh raise hand? Apa yang harus dilakukan jika menghadapi situasi seperti ini? Ada yang bisa? Selain marah, kesel, ngomel, lapor atasan, membiarkan saja, mengerjakan sendiri, atau apa? Curhat di IG story boleh nggak, Bu? Curhat di IG story, apakah menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah atau tidak? Menyelesaikan masalah atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kira-kira apa? Apa yang terpikirkan oleh kalian? Ini kan sekalian melatih. Bagaimana ketika kita menghadapi situasi itu? Apa yang harus kita lakukan? Ayo. Nah, ini ada dari Mikael nih, Bu. Katanya mengerjakan sendiri bila memungkinkan, tetapi tetap menghubungi rekan kerja. Oke, menghubungi juga, tapi tetap kerjakan sendiri. Ya. Jadi, Mas Iqbal, silakan. Terima kasih. Mungkin bisa evaluasi untuk mengajak teman yang tidak hadir tersebut, bila memungkinkan kerja sendiri, dikerjakan sendiri. Tapi tetap berusaha untuk mengajak kembali ini mengerjakan bersama-sama. Itu aja. Oke, tetap berusaha. Oke. Kemudian siapa lagi? Ada Mas Syarif. Silakan Mas Syarif. Ya, terima kasih. Memberikan saran dan pilihan. Jadi kita memberikan saran dulu, misalnya kenapa dia nggak mau benar Tuhan, habis itu memberikan pilihan. Kamu mau tetap ikut atau misalnya tidak mau sama sekali, ataupun akhirnya kita yang mengerjakan sendiri. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Izin Bu untuk menjawab, Bu. Ya, silakan Dava. Kalau saya mungkin berbeda dari jawaban teman-teman yang lain. Bila saya memiliki rekan kerja seperti ini, mungkin saya akan mengikuti rekan kerja tersebut bersama-sama dulu bareng-bareng, mulai dari ngobrol ataupun bercanda-canda, kemudian H-1 deadline baru mengerjakan bareng-bareng, Bu. Seperti itu, Bu. Mengajarnya bareng-bareng. Aja bareng-bareng. Oke. Ada lagi yang lain? Ini dari chat nih, Bu. Ada dari Yuwana, minta bantuan dengan yang paham, Bu, katanya. Minta bantuan dengan yang paham. Oke. Kemudian ada dari Maharani, ajak berkomunikasi bahwa pentingnya tugas tersebut. Iya. Oke, ada lagi? Cukup, Bu, sepertinya itu aja. Ya, kita lihat ya. Banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Itu tergantung sikap kita. Bagaimana kita menyikapi. Itu yang saya bilang tadi. Ketika ada masalah, ketika menghadapi situasi yang negatif, bagaimana kita merespon? Kalau yang ini jelas aja responnya baik. Yang pertama, marah, nggak selesai. Lapor atasan juga nggak selesai. Membiarkan tugas, apalagi? Mengerjakan sendiri. Mengerjakan sendiri ini sebenarnya adalah alternatif terakhir kalau benar-benar sudah nggak bisa diajak komunikasi, tidak bisa diajak kompromi, ya kan? Tidak bisa diajak berdiskusi lagi, ya. Itu pilihan terakhir. Ya. Nah, betul kata teman-teman tadi. Ada yang bilang komunikasi dulu, mungkin diajak ngomong dulu, apa sih maunya kamu? Kenapa kamu nggak mau ngerjain? Masalahnya di mana?
ini kan tugas ini penting, ini buat kita. Nah, kita persuasi dulu, kita ajak ngomong dulu. Kebutuhan apa, kepentingan apa kalau kita mengerjakan sama-sama. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan bagaimana? Berarti misalnya konsekuensinya, misalnya kamu tidak bisa dimasukkan namanya. Ya, saya tidak akan melaporkan kamu sebagai orang yang ikut mengerjakan tugas ini. Itu lebih asertif, lebih fair. Ya, nah, sudah kebayang ya kira-kira bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan. Ya, kita mencari win-win solution. Ya, kalau kita mengerjakan sendiri juga, ya, dan itu tidak mendidik, tidak melatih. Itu akan malah menjerumuskan dia menjadi orang yang santai, akhirnya mengandalkan kita. Kita kesel ya, kita kelebihannya kita dapat pengetahuan, kita lebih tahu dari dia. Itu kalau mau positive thinking-nya ya. Ya, tapi kalau negatifnya adalah kita membuat teman kita menjadi malas, tergantung dengan kita. Ya, jadi benar tadi jawaban teman-teman yang lain. Jadi komunikasikan dulu, diajak bicara baik-baik dulu, maunya seperti apa, konsekuensinya apa. Kalau memang dia tetap tidak mau berubah, ya itu pendekatan personal secara psikologi. Kalau memang dia tidak mau berubah, ya sudah kita kerjakan sendiri. Dan dia tapi dengan catatan dia tahu konsekuensinya. Paham ya? Tergambar ya? Oke. Kenapa attitude penting untuk karir? Nah, kita mulai masuk kenapa penting untuk karir. Ya, memang mungkin teman-teman sekarang kan masih ada yang masih kuliah, ada yang baru selesai, ya kan. Tapi kan bisa kepikiran. Maksudnya ini bukan hanya untuk karir saja ya. Attitude ini kalau kamu ngerjain skripsi, bagaimana sikap kamu itu akan mempengaruhi bagaimana respon pembimbing kamu atau penguji kamu. Ya. Nah, karena attitude itu akan berpengaruh terhadap orang-orang di sekitar kita, lingkungan kerja kita, juga bahkan karir kita. Ya. Ketika kita kerja, ya itu pasti selalu bilang hard skill, kamu harus punya keterampilan komputer, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, ya misalnya desain grafis, segala macam harus bisa semua, misalnya kayak gitu. Nah, untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, betul, itu kita butuh. Ya. Nah, untuk mendapatkan hard skill itu merupakan hal yang mudah. Ya. Karena apa? Kita hanya perlu belajar, kita hanya perlu latihan atau ikut pelatihan. Kursus komputer ada, kursus bahasa Inggris ada. Sekarang canggih. Belajar otodidak pun bisa. Dari YouTube bisa kan belajar. Itu hard skill, itu bisa ditingkatkan sendiri. Ya. Nah, tetapi ya untuk mengubah attitude ini yang susah. Ya, mengubah attitude ini susah karena apa? Karena ini perlu apa ya? Ini tuh attitude itu sudah kayak bawaan dari lahir kita, ya. Tidak mudah karena kita perlu mengubah kebiasaan kita, perlu mengubah sikap kita yang sudah tertanam dari dulu. Ya. Nah, oleh karena itu seseorang yang memiliki attitude yang baik, itu akan menyenangkan untuk rekan kerjanya. Mbak Santi, kalau punya rekan kerja menyenangkan, enak kan yang punya attitude baik kan? Pasti Mbak, karena kan 8 jam kerja. Jadi kalau rekannya enak, pasti kita nyaman juga kerja. Iya, kalau attitude-nya rese, betein, ngomel terus, komplain terus, pusing kan di kantor. Iya, betul. Ya, seperti itu. Nah, terlebih lagi, orang yang bersikap baik akan mudah beradaptasi dalam lingkungan apapun. Jadi kalau kita punya attitude yang baik, kemanapun kita masuk, akan mudah diterima oleh orang. Ya. Kalau kita mudah diterima oleh orang, itu banyak tawaran kerjanya. Ya, itu jadi attitude itu penting. Nah, kemudian apa lagi? Nah, contohnya, saya kan psikolog ya, saya bilang ya, saya praktek di Palembang ini, saya juga terlibat, saya bisa jadi psikolog industri, saya di klinis juga, saya di pendidikan juga. Itu kadang merekrut karyawan-karyawan. Ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di Palembang atau bahkan di luar kota Palembang, kadang dari Kalimantan, dari Jakarta dan segala macam, kadang membuat saya praktek. Nah, itu akan merekrut. Ya. Ketika seseorang merekrut seseorang, ya, rekruter itu akan lebih menyukai seseorang dengan sikap yang baik. Ya, daripada seseorang dengan hard skill yang bagus tapi attitude-nya buruk. Ini saya buka-bukaan aja ke kalian ya. Jadi meski calon karyawan itu memiliki EQ yang tinggi, ya, cara kerja yang baik, tapi kalau attitude-nya buruk, ingat, kalau buruk ini bisa menjadi pertimbangan perusahaan
untuk menerima atau tidak si calon karyawan itu. Saya kalau misalnya lagi merekrut, ya, kalau membuat laporan hasil dari psikotes segala macam itu, ya, saya tidak hanya melihat dari hasil psikotesnya. Ya. Karena apa? Orang yang pinter belum tentu punya attitude yang baik. Ya. Kalau dia nggak punya attitude yang baik, dia akan mempengaruhi lingkungan kantornya. Kalau dia tidak menyenangkan rekan-kerja yang lain, irama kerja menjadi tidak baik, tidak menyenangkan. Ya, sehingga saya bilang tadi, kalaupun dia pinter, EQ-nya tinggi, punya hard skill yang banyak, tapi sikapnya, misalnya songong, cara bicaranya kasar, tingkah lakunya tidak baik, no, lebih baik langsung di-cut. Ya. Yang punya perusahaan pun juga pasti seperti itu. Mereka nggak mau. Kenapa? Karena akan menjadi perusak iklim di perusahaan tersebut. Bisa jadi provokator, memprovokator karyawan-karyawan lain untuk bersikap yang buruk. Ya. Nah, beberapa recruiter biasanya tidak akan merekomendasikan tadi calon karyawan jika memiliki attitude yang buruk. Terlihat dari mana? Oh, kalau biasanya kan dari psikotes, hasil psikotes. Kemudian apa lagi? Ada wawancara. Ada juga FGD. Ya, itu dilihat semua attitude kita ketika mengerjakan tes, ketika wawancara, ketika focus group discussion, bagaimana attitude kita? Saya pernah cerita dari rekan saya juga psikolog itu, jadi ada karyawan, calon karyawan perempuan, ya cantik, dia bilang hasilnya bagus, tapi cara etikanya tuh attitude-nya buruk. Dia tuh nanya, marah-marah dia, karena kan jadwal wawancaranya tuh jam 1. Nah, tapi karena wawancara itu kan tidak misalnya saklek jam 1 selesai kayak gitu kan. Kadang sampailah dia tuh sampai menunggu jam 13.30. Nah, ketika masuk dia marahin psikolognya. Kamu bayangin, dia marahin, itu dia nggak punya attitude. Ya udah, dia tidak menyadari attitude-nya itu mengangkat dirinya sendiri dari list untuk menjadi calon karyawan tersebut. Kenapa? Attitude-nya buruk. Atau ada datang ke tes, ya pakai sendal jepit, pakai celana pendek. Lah kamu mau kerja apa? Ya kebetulan kemarin yang mau melamar itu dia adalah jadi sopir. Ya mungkin oke lah sopir yang mungkin jadi agak mungkin agak ada toleransinya. Tapi kalau misalnya kamu melamar misalnya kerja di bank, kerja di misalnya perusahaan tambang atau apa, kan kamu tetap harus menunjukkan attitude dengan sikap penampilanmu. Ya, jadi itu penting. Dan itu yang kadang miss. Karena tadi itu adalah bawaan. Nah, kalau tidak kita sadari dan tidak kita ubah, itu akan mempengaruhi Anda ketika melamar di dunia kerja. Nah, bagaimana cara melatih diri untuk dapat membentuk great attitude employer? Ya. Nah, menerapkan sikap baik dalam dunia kerja itu adalah hal yang tidak mudah. Ya. Kenapa? Ya, ada beberapa langkah dalam menerapkan sikap kerja yang baik, meskipun terkadang dalam penerapannya pasti mengalami beberapa masalah. Karena sulitnya untuk mengubah sikap dan kebiasaan sehari-hari. Seperti saya bilang tadi, sikap dan kebiasaan ini kalau sudah mendarah daging, itu susah mengubahnya. Butuh proses, butuh waktu, dan butuh keinginan dan konsistensi ya untuk melakukannya terus-menerus sehingga menjadi attitude yang positif. Untuk mengubahnya akan membutuhkan waktu yang lama. Nih, proses attitude itu butuh waktu yang lama. Kalau kamu sekarang punya attitude yang kurang baik atau negatif, itu butuh proses waktu yang lama. Nah, karena kita harus konsisten dalam melakukannya, terus-menerus, dilatih. Juga ini perlu niat yang serius. Ya, kalau nggak punya niat ya nggak bisa diubah ya. Dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, mengubah sikap yang buruk menjadi sikap yang baik. Misalnya apa? Kebiasaan datang tidak on time. Apa yang harus dilakukan biar on time? Ayo, Cung, siapa yang tahu? Ada yang suka datang tidak on time? Ada yang bisa?
Ya. Silakan Mas Iqbal. Mas Iqbal, silakan. Menurut saya untuk bisa on time itu kita harus mempersiapkan sebelumnya jauh dari waktu yang ditentukan. Kita harus prepare lebih baik. Intinya prepare lebih baik. Misalnya kita mau masuk jam 8. Ya. Menurut saya prepare jam 6, bisa dari subuh, kita memikirkan segala hal apa yang dibutuhkan untuk belajar. Ya, apa saja yang dibutuhkan, misalnya apakah kita naik mobil, apakah kita naik motor, apakah daerah yang kita lewati macet atau tidak. Nah, itu kan harus diperhitungkan. Ya, jadi nggak ada alasan misalnya macet. Kalau tahu macet ya datangnya lebih awal dong. Ya kan? Misalnya kayak teman saya pernah kerja di Jakarta. Itu kalau di Jakarta itu atasan saya tuh yang tinggal di Bekasi, dia bilang, "Saya habis subuh itu langsung loh berangkat." Saya bilang, "Pak, nggak kebagian, Pak." Wah, kalau saya lewat dari situ, ya sudah, saya bakal telat datang. Nah, itu untuk menghindari tidak datang on time. Nah, kebiasaan menunda pekerjaan. Apa yang harus dilakukan agar tidak pulang? Siapa yang suka menunda pekerjaan? Ayo, nanti ya. Ayo, siapa? Nah, ada Mas Mikael nih. Katanya ya, saya, silakan. Bu. Ya, silakan Mas Mikael, silakan. Mana? Apa? Dia jawab di chat, katanya dia, Bu. Mikael suka menunda pekerjaan, katanya. Terus apa yang harus dilakukan untuk mengatasi itu? Agar tidak berulang. Apalagi kalau nanti di dunia kerja. Ada yang bisa? Kepikiran nggak? Saya ngajarin kalian berpikir dari sekarang, bukan mikirnya nanti. Ada yang tahu? Menyerahkan pekerjaannya, Bu. Langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan. Oke. Kalau tugasnya bertumpuk, maksudnya tugasnya datangnya bersamaan dan banyak. Mungkin mengerjakan mana yang lebih prioritas dan lebih penting, Bu. Itu. Ya, good. Oke. Kerjakan yang prioritas dulu. Mana yang penting dulu dikerjakan. Ya. Kalau memang sudah tahu deadline-nya, dikerjakan dulu supaya tidak terjadi penumpukan. Ya, karena gini, kalau saya pegang prinsip, kita tuh nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, coba kamu belajar pegang prinsip kayak gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Bisa saja, ya kita misalnya dapat tugas nih, dapat 3 tugas hari ini, harus selesai dalam 3 hari, ya misalnya kan. Nah, kita kan punya plan, berarti 3 hari ada 3 tugas, bagaimana pembagiannya. Kalau bisa dikerjakan hari itu semuanya, kerjakan. Karena besok belum tentu, ya tidak ada tugas lagi. Maksudnya bisa saja atasan menambah lagi pekerjaan. Kan? Kalau kita sudah menyelesaikan yang ini, berarti kan ini lebih lapang karena sudah dikerjakan. Makanya kerjakan prioritas. Biasanya kadang kerjain yang mudah dulu, terserah mana yang enaknya. Mau dikerjakan yang mudah dulu, mana yang prioritas dulu, atau yang sulit dulu, tergantung kita. Yang penting tugasnya selesai sesuai target. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, kan tadi kita bilang kan bagaimana cara melatihnya. Nah, sekarang bagaimana cara melatihnya? Yang pertama, kita belajar disiplin waktu. Time management. Buat time management. Ya, hindari kebiasaan menunda. Bila kewajiban itu memang penting, lakukan sesegera mungkin dan alokasikan waktu Anda untuk menyelesaikannya. Nah, belajar disiplin waktu itu merupakan hal penting dalam dunia kerja. Sehingga kita perlu memastikan semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan harus selesai dengan tepat waktu. Ya, dengan disiplin waktu kita akan merasa nyaman dan tidak tertekan ketika bekerja. Ya, hal ini juga menunjukkan bahwa kita berkomitmen penuh terhadap pekerjaan dan juga bekerja secara profesional. Nah, untuk mengatur waktu itu kita bisa membuat perencanaan kerja, to-do list. Ya. Apa prioritasnya? Kalau punya papan tulis di kantor atau di tempat di kamar bisa tulis to-do list-nya apa. Kalau memang punya agenda, to-do list-nya. Menentukan skala prioritasnya. Ya, mana yang mau diselesaikan duluan. Ya, itu disiplin waktu. Jadi kita nggak menumpuk. Kalau kalian lihat di depan meja belajar saya ini tuh sudah banyak my priority apa saja ya. Karena kan kadang kita lupa.
apa yang harus kita kerjakan. Dibuat to-do list sehingga kita tahu yang sudah di checklist, yang belum masih dicentang. Sehingga kita bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Cobalah kalau kita sudah menyelesaikan satu persatu tugas, nyaman nggak rasanya? Nyaman. Kalau enggak apa? Beban. Tidur enggak nyenyak, makan enggak enak, kepikiran terus tugasnya belum selesai, tapi aku males. Ya kan? Aku belum punya mood, nunggu mood dulu. Ya susah. Kalau mau nunggu mood susah. Ya, jadi kita harus mulai melatih to-do list. Apalagi dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya nanti kan kita lihat list job pekerjaannya apa. Ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kadang menumpuk, apalagi admin pun numpuk banget. Ya. Nah, kemudian belajar menghormati rekan kerja. Ya. Nih, employee bad attitude, how is it affecting other employee? Jadi seperti saya bilang di awal tadi, bagaimana sikap yang negatif dari seorang pekerja itu bisa mempengaruhi pekerja-pekerja yang lain. Makanya kadang owner atau pemilik perusahaan nggak mau nerima yang seperti itu. Karena apa? Bakal bikin produktivitas kerja menurun, lingkungan kerja tidak nyaman. Karena apa? Punya satu pinter tapi beang kerok. Ya kan? Satu pinter tapi troublemaker. Buat apa? Ya. Lebih baik punya misalnya karyawan-karyawan yang memang punya good attitude. Ya. Karena bad attitude juga will ruin your team, akan menghancurkan tim kerja kamu karena dia arogan. Ya. Dan nggak bisa diajak kerja sama. Nah, orang-orang yang seperti ini kan akan merusak tim. Ya. Nah, belajar menghormati rekan kerja. Untuk menjadi seorang karyawan yang berkualitas, kita tuh harus menghormati rekan kerja kita. Ya, baik bawahan, baik klien kita atau konsumen kita atau siapapun yang ada di sekitar lingkungan kerja kita. Ya. Usaha yang dapat dilakukan misalnya mendengarkan, menghargai pendapat rekan kerja, saling membantu. Ya. Itu ya, dalam tim kerja tuh seperti itu, saling bantu. Ya, kalau misalnya kalau saya sering wawancara kerja itu misalnya saya biasanya kerjain tugas saya dulu, Bu. Ya. Kalau yang punya attitude yang baik ya, saya kerjain tugas saya dulu, kalau sudah tugas saya selesai baru saya bantu teman saya. Ya. Bagus itu. Karena apa? Kami akhirnya nanti seperti itu bergantian. Teman saya juga begitu. Ketika butuh bantuan, dia selesaikan kerjanya dulu, dia bantu saya. Kan menyenangkan ya kalau kita punya rekan kerja yang saling bantu. Ya. Nah, ini belajar menerima kritik. Kritik ini paling nggak enak nih. Ya. Apalagi misalnya kita masih baru masuk kerja, dikritik, terus diprotes, terus dikomplain, terus oleh atasan, oleh rekan kerja, oleh senior. Ya, itu paling nggak menyenangkan. Ya. Nah, tapi jadikan semua perkataan dari orang lain sebagai kritikan yang membangun. Ya, untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Apalagi ketika berhubungan dengan kinerja. Jadi kalau kita menerima kritik, di sini ada nih, dengar, atur emosi kita, tetap positif, fokus solusi, dan mungkin bisa bilang maaf dan terima kasih. Itu etikanya. Ya. Jangan kita langsung tersinggung, marah, ya kan, maki-maki balik, muka masem. Nah, biasanya kan kita kayak gitu kan, dikritik. Ya kan, itu kan atasan menilai kita juga, apalagi terutama kalau kita masih dalam masa penilaian. Ya, penilaian maksudnya baru berapa hari kerja atau berapa bulan kerja, masih penilaian, apakah layak atau tidak layak atau tidak diteruskan. Nah, kemudian usaha yang dapat dilakukan adalah seperti saya bilang tadi, dengar dulu apa sih yang mau dibicarakan sampai selesai dan tenang. Ya, pahami kritiknya. Ya. Kenapa kamu menerima kritik itu? Setelah itu bilang ucapkan terima kasih. Walaupun itu mungkin, kesel apa sih? Ya kan? Tapi dengarkan. Ya. Karena itu attitude yang baik. Nah, kemudian belajar berkomitmen terhadap pekerjaan. Ya. Nah, ketika kita diberikan tugas dengan deadline tertentu, kerjakan sesuai deadline. Atau jika bisa dikerjakan lebih cepat, maka itu lebih baik. Ya. Ada deadline, misalnya deadline-nya sebulan. Ya, deadline-nya sebulan, ya kalau bisa dikerjakan hari itu selesai, ya kerjain. Ngapain menunggu sebulan ngerjainnya?
Seperti saya bilang tadi, kita nggak tahu kalau ada tugas lagi tambahan yang mungkin lebih banyak. Dan itu biasanya kadang ya kayak ujian aja bagi kita, itu pas numpuk-numpuk mendekati deadline akhir. Tugas kita yang sebelumnya belum selesai, nambah lagi, pusinglah kepala. Makanya kadang banyak orang stres di tempat kerja karena dia nggak perencanaan kerjanya. Nggak bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan yang ada. Kemudian di sini belajar tidak bergosip, nggak main game, nggak main HP di tempat kerja. Ya. Kantor itu merupakan tempat untuk kerja, bukan untuk gosip, bukan untuk main HP, bukan untuk main game. Maka dari itu jangan sampai melakukan hal itu di luar pekerjaan di kantor. Manfaatkan waktu untuk bekerja dan menjadi produktif ketika di kantor. Saya pernah nih wawancara karyawan, ya, dia mau promosi, ya, dia cerita, ya, saya kesel sama rekan kerja saya. Kita kan lagi tugas deadline banyak nih, banyak permintaan untuk pemeriksaan. Sementara dia sibuk main HP. Saya kan kesel, sementara kan saya harus dibantu. Ya kan, sementara dia asik main HP-nya. Sementara tugas itu bos sudah teriak-teriak, ayo cepat harus selesai, dia nggak peduli. Terus saya bilang, apa yang Bapak lakukan? Ya saya omongin, tolong dibantu, jangan seperti ini. Kita kerja sama-sama, dapat gaji sama-sama. Kalau kamu bekerja seperti itu, saya dong yang merasa tidak adil. Jadi tolong saling bantu. Ya, dia ajak bicara dulu. Sampai akhirnya temannya meninggalkan HP-nya dan mulai bekerja lagi. Kemudian belajar memperhatikan penampilan. Ya, berpenampilan sopan dan tidak berantakan tentu. Ya, hindari juga menggunakan pakaian ketat dan transparan untuk menghindari image buruk dari orang lain. Itu kalau di kantor. Ya. Nah, apa lagi? Belajar sopan santun. Ya, sopan santun ini yang agak menipis di generasi sekarang. Ya, sopan santun itu merupakan attitude yang baik dalam dunia kerja, nak. Ya. Tidak hanya berlaku sopan terhadap rekan kerja, tapi juga terhadap klien dan semua orang yang Anda ketahui, yang Anda temui di lingkungan kerja. Ya. Jadi jangan salah ya, tidak mesti kita itu misalnya harus senyum misalnya ke atasan aja, atau rekan, atau orang yang pakai name tag, ya misalnya pegawai. Ya enggak. Kalaupun misalnya memang dia misalnya office boy, satpam, iya kan, atau apa yang pekerjaan bawahan, kita tetap harus menunjukkan attitude yang baik. Ya, jadi jangan kayak gengsi, oh aku nggak mau nyapa, enggak. Ya. Nah, usaha apa yang dilakukan? Menyapa, senyum. Kalau misalnya males ngomong, senyum aja, ngangguk. Ya, ngangguk kepala saat berpapasan dengan orang lain di kantor. Atau mengatakan permisi jika melewati sekumpulan orang yang menghalangi jalan. Ini saya ada cerita. Ada anak psikologi, ya, anak psikologi itu PKL di suatu tempat, ya, di suatu tempat. Nah, dan mereka ini lupa attitude sopan santun ketika masuk ke tempat baru. Dia PKL. Ya. Nah, ketika itu ada yang lewat, mereka cek aja. Dan ternyata apa? Yang lewat itu adalah pimpinan pimpinan PKL. Akhirnya apa? Prodi ditegur dong. Itu kok anaknya begitu banget ya? Nah, padahal anak psikologi ya kan kayak gitu. Itu attitude. Nah, yang itu yang kadang kita lupa, ya. Apa sih susahnya cuma tersenyum? Senyum kan itu kalau secara agama Islam kan ibadah. Senyum aja. Pagi Pak, sapa. Senyum, ya kan, ngangguk kan. Permisi Pak. Ya. Saya pernah mengantar mahasiswa PKL di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Bogor, Ernaldi Bahar di Palembang. Nah, itu saya duduk sambil nunggu mahasiswa datang, ya. Saya cuma duduk aja, terus ada yang lewat, misalnya cleaning service-nya, security-nya, atau dokternya, saya nganggukin kepala aja, senyum. Ada yang bilang saya, Ibu kenal? Enggak, saya bilang. Terus kenapa Ibu bilang? Ya sapa aja, ya kan. Jadi ketemu orang, ngangguk. Ya sama-sama, ya. Enak kan kalau kita ketemu orang tuh kayak dengan kita tuh bersikap dengan sopan. Nah, jadi itu yang harus Anda lakukan, ya, belajar sopan santun ya ketika memasuki dunia kerja. Belajar bersikap profesional. Nah, tentu saja setiap orang memiliki masalahnya masing-masing.
Namun ketika sampai kantor, ingat ya, lebih baik kita melupakan sejenak masalah yang ada dan berfokus pada pekerjaan. Tunjukkan attitude yang baik saat sudah berada di lingkungan kerja. Karena hal-hal negatif akan menghambat Anda dalam bekerja dan produktivitas perusahaan juga ikut menurun. Misalnya di rumah berantem nih, atau dimarahin oleh orang tua, datang ke kantor kesel. Ya kan, kelihatan itu mukanya asem, yang nggak ramah, nah kan. Nah itu ke bawah. Nah itu kalau kita bersikap profesional, itu kita harus bisa men-switch itu. Ya, belajar men-switch-nya ya dengan melatih men-switch mood tadi, sibukkan diri dengan pekerjaan dan jangan baper. Kalau sudah keluar dari rumah, harusnya kita udah nggak mood jelek lagi. Di switch udah tinggalkan masa lalu, kena marah tadi ditinggalkan di rumah. Nah sekarang saya mau kerja, ketemu teman-teman, saya harus senyum. Saya jadi psikolog. Ketika saya harus bertemu dengan klien, misalnya kalaupun saya lagi sedih, kalau saya lagi kesel, saya harus menunjukkan sikap saya yang ramah, yang sopan. Karena apa? Itu tuh kayak gini loh, mental positive attitude itu kayak tertransfer. Kalau kamu punya mental positif, ya orang yang ada di sekitar kan energi positifmu itu. Tapi kalau kamu punya mental yang negatif, ya atau sikap yang negatif, itu tertransfer. Coba aja deh. Kalau kamu ketemu rekan kerja, ya kamu hari itu happy tuh, ketawa, ketemu dia mukanya masem. Coba kira-kira kalian gimana? Ketika kalian happy, tiba-tiba ketemu orang, kita sapa, dia cek aja, atau dia melengos, atau dia marah dengan kita, gimana rasanya? Menyenangkan tidak? Menyenangkan nggak? Tidak kan? Nah, itu kita harus melatih itu. Ya, dengan mungkin men-switch mood, melakukan pekerjaan dan jangan baper. Apapun di kantor jangan baper. Ya. Kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan agar siap masuk ke dunia kerja? Yang pertama, ya, kalian harus asah skill. Ya, keterampilan yang dibutuhkan. Apa saja ya, silakan kalian mau melamar pekerjaan di mana ya silakan. Tingkatkan knowledge-nya ya, atau pengetahuan tentang berbagai bidang pekerjaan. Nah, karena ini nak ya, perlu kalian tahu, karena ada kemungkinan Anda bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan Anda. Dan yang terakhir, jaga attitude. Dimanapun Anda berada, terutama di lingkungan yang Anda baru masuki. Ya. Nah, kita lihat attitude, keahlian, talenta seperti apa yang diperlukan bagi SDM di 2022 ini? Ya, sebenarnya di 2022 aja. Untuk seterusnya juga seperti itu. Yang pertama, kamu harus punya mental. Ya. Anda harus kuat dan jangan merasa lemah. Ya. Mulailah berpikir positif akan tanggapan di sekitar Anda. Jangan terlalu memikirkan kritikan orang lain. Buatlah kritikan tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk diri ke depannya. Jadi, saya bilang tadi, jangan terlalu ya dikritik orang langsung sedih, langsung nggak suka, segala macam. Enggak. Kritik itu untuk membangun. Ya, jadi harus kuat. Oke, baik, saya harus perbaiki. Mengenali diri. Ya, kenali diri sepenuhnya. Ya, apa kelemahan-kelebihan kita. Ya, ketahui kekurangan yang kita miliki dan perbaiki sepenuhnya agar kita siap menghadapi dunia kerja. Misalnya, aku nih kelemahan yang komunikasi buruk nih. Cara ngomong nggak bener nih, maksudnya cara ngomong kadang belepotan atau cemas, kalau ketemu orang gemeteran. Nah itu dilatih gimana? Ya, coba latihan, mungkin bisa latihan bicara dengan di kaca, latihan ngomong, ya kan, bagaimana misalnya introduction diri, memperkenalkan diri, ya berkomunikasi, ya. Nah perbaiki setiap kekurangan fisik dan mental ini agar lebih percaya diri. Dan carilah banyak pengalaman agar semakin terlatih untuk percaya diri. Makanya disarankan boleh ikut organisasi. Karena kalau kita ikut organisasi, kita bisa lebih percaya diri. Ya kan, karena kita kan akan bertemu orang-orang untuk berbicara, ya, dan segala macamnya. Nah, kemudian mengasah kemampuan. Ya, ada yang human capital hard skill, ada yang soft skill. Ya, mengasah kemampuan diri itu dapat membuat kita semakin percaya diri di lingkungan kerja. Ya, kamu punya skill apa sih? Kalau misalnya dari PPKN, skillnya apa?
Punya skillnya apa kalau dari PPKN? Mengajar, Bu. Mengajar. Nah, skillnya yang ditingkatkan apa berarti? Mengajar mengenai Pancasila dan kewarganegaraan, Bu. Ya berarti skill meningkatkan ya. Ya kan, mungkin latihan di rumah, mungkin bisa buat video, terus nanti ditonton sendiri. Oh bagus nggak ya kalau saya begini ya? Ya kan seperti itu untuk melatih skill. Ya, kalau dari gizi misalnya, bagaimana skill apa yang harus ditingkatkan? Mbak Rini ada, Mbak Rini? Tidak ada. Ya. Kalau misalnya di psikologi itu skill yang harus diagnostik. Ya, mengetahui tentang alat-alat tes, melakukan observasi, melakukan wawancara, itu yang harus skill yang dimiliki. Karena apa? Itu yang akan nanti dipakai ketika dia masuk ke dunia kerja. Orang akan mencari, perusahaan-perusahaan akan mencari orang-orang psikologi yang bisa seperti itu. Nah, kalian harus tahu kemampuan apa yang harus ditingkatkan. Kalau orang komputer apa yang harus dipenuhi? Ada orang komputer di sini? Selain Pak Deris? Ada? Dari komputer apa yang harus bisa dilakukan? Membuat program, ya, coding atau apa, ya silahkan. Ya. Nah itu harus diasah. Ya. Nah ini tantangan yang dirasakan bagi fresh graduate ya atau pencari kerja yang belum memiliki banyak pengalaman ialah kesulitan skill yang dimiliki. Ya, tingkatan skill yang ada ya ditingkatkan, yang ada belajar, latihan, bertanya, diskusi dengan rekan kerja, ikuti berbagai macam kursus pelatihan secara online maupun offline yang dapat meningkatkan kompetensi kerja dan daya saing Anda. Ya. Selain itu ada juga bisa mengikuti program kartu pekerja yang diadakan pemerintah. Jadi sekarang nih ya, kita kan situasi COVID nih udah hampir 3 tahun. 3 tahun ya sudah COVID ini ya. Nah, manfaatkan, ikut pelatihan-pelatihan offline ini untuk meningkatkan skill Anda. Ya, sehingga Anda tergambar nanti punya keahlian apa, kan nanti memperpanjang CV Anda bahwa oh Anda tuh ini sudah bisa punya ini, keterampilan ini, keterampilan ini, keterampilan ini. Itu kan menjadi nilai plus dari diri Anda. Daripada cuman main game, aja main HP, aja main sosmed, aja nggak ada peningkatan upgrade ilmu pengetahuan yang ada. Nah, mengontrol emosi. Ya, ini attitude juga, mengontrol emosi. Seperti saya bilang tadi, yang karyawan cantik, ya, yang marah-marah dengan psikolonya, itu kan attitude-nya udah wah menyimpang sekali. Ya, terkadang kita sangat sulit untuk mengontrol emosi, ya, khususnya saat menghadapi lingkungan kerja yang tidak kondusif atau tidak sesuai keinginan kita atau harapan kita. Gimana caranya? Kalau ketika seperti itu mulai emosi, coba tarik nafas, coba cari tempat yang tenang, misalnya lagi emosi di tempat itu, keluar dari tempat itu, ya. Kemudian Anda mungkin cari tempat duduk atau tempat yang nyaman, Anda pejamkan mata Anda tarik nafas Anda, hembuskan, ya. Tarik nafas, hembuskan sampai Anda tenang. Ya, atau bisa juga Anda tambah dengan kalimat tenang aja, saya bisa atas ini, tenang, nggak perlu marah. Ya, kan bisa seperti itu. Ya, itu dilatih. Ya, ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan kita. Ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah, orang akan senang jika nasihat-nasihat mereka didengarkan yang dapat merubah diri Anda dan ke depannya. Ya. Jadi mungkin ketika ada teman curhat atau segala macam, dengarkan saja. Atau atasan memberikan wejangan, dengarkan. Karena bisa membuat kita untuk melakukan perubahan. Nah, bagaimana kalau pekerjaan yang didapat tidak sesuai latar belakang pendidikan? Ini saya nambah ya Mbak Santi ya. Ya, bagaimana siap, kalau Ibu, silakan. Tidak sesuai latar belakang pendidikan? Nah, ini hal yang menarik karena ini banyak terjadi. Saya sering sekali misalnya mewawancarai dan salah satunya misalnya ada Unsri. Ya. Nah, ini melamar lowongan pekerjaan bagi seseorang yang baru lulus dunia perkuliahan merupakan suatu kewajiban. Tapi terkadang nih, pekerjaan yang diidamkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Atau kadang kita melamar lowongan pekerjaan yang nggak sesuai background. Salah nggak sih? Ya, kalau menurut guru besar di UI, ya Pak Renal Pesali, ada 2. Pekerjaan itu yang memang harus sesuai dengan background-nya, misalnya dokter ya. Orang yang jadi dokter ya nggak mungkin dia kuliah
di fakultas lain ya. Karena kalau mau jadi dokter dia harus punya keahlian yang lain. Jadi harus linear. Ya. Teknik sipil kalau mau jadi ya dia harus linear. Psikologi juga bisa linear. Nah, ada juga yang dia tidak perlu linear. Ya, tidak harus segaris. Nah, kenyataannya ini ya, saya buka saja ke kalian, saat ini banyak orang yang bekerja tidak selaras dengan pendidikannya. Ini saya banyak sekali wawancara, lulusan teknik, lulusan pertanian, jadi sales. Pernah saya tuh perawat, ya, jurusan perawat atau bidan, itu jadi admin. Ya, atau jadi apa kayak gitu loh, di bank kayak gitu loh. Itu tuh maksud saya, ya sudah, itu kenyataan. Banyak orang bekerja tidak sesuai background-nya. Dan perlu kalian tahu ya nak, saat ini ya pekerjaan yang paling banyak ditawarkan itu adalah dunia marketing. Sales dan marketing. Nggak ada, seperti ada tawaran pekerjaan lain, tapi ya kebanyakan ya kalau yang saya lakukan itu di bidang sales dan marketing. Kalaupun ada misalnya di bank jadi teller, jadi CS, pasti kayak gitu. Dan juga ada marketingnya. Atau misalnya kalau dari teknik-teknik misalnya ada yang kayak dari perusahaan-perusahaan yang di Kalimantan itu merekrut, ya kan dia akan cari. Tapi biasanya mereka kerjasama dengan anak-anak Polsri ya. Saya nggak tahu kalau dengan di Unsri ada nggak kerjasama. Jadi anak-anak Polsri itu sudah kayak terconnecting dengan perusahaan yang ada di Kalimantan, akan ada rekrutan besar-besaran seperti itu. Tadi kalau itu juga pekerjaannya kan dia bisa keluar kota segala macam. Nah, tantangan di pekerjaan ya dan kuliah itu berbeda. Ya, waktu kuliah kita hanya dapat pengetahuan. Saat kerja kita menjalankan pengetahuan tersebut. Ya. Nah, pekerja yang tak memiliki pendidikan sama akan terseok-seok di masa awal kerja. Misalnya kalau kerja sebagai sales atau marketing, seseorang yang berlatar belakang pendidikan ekonomi itu akan lebih cepat ya daripada orang yang dari komputer, dari teknik, dari pertanian yang mungkin terseok-seok. Kenapa? Karena tadi jauh dari latar belakang pendidikan mereka. Padahal pendidikan itu bukan jaminan seorang sukses. Tapi usaha dan kerja keras yang nantinya akan menentukan kesuksesan. Jadi bukan mengecilkan orang-orang yang bukan di bidangnya ya, bukan. Ya, itu banyak ya. Kenapa terkadang contoh ya, saya pernah mewawancara anak teknik. Anak teknik ini dia harus dia melamar posisi sebagai sales. Ya, kalau nggak salah sales di suatu perusahaan mobil. Nah, seperti kita ketahui, anak teknik itu kan biasanya tidak berhubungan dengan manusia. Ya kan berhubungan dengan benda mati maksudnya, ya mungkin dengan mesin-mesin, dengan segala macam, ya kan ya. Ya kan, atau anak komputer juga sama kan, tidak berhubungan secara manusia, tidak seperti misalnya anak sosiologi atau misalnya anak-anak psikologi atau anak-anak yang ilmu sosial, anak-anak ekonomi, mereka kan berhubungan dengan orang lain. Nah, itu akan susah. Dia akan susah ketika mungkin dia harus menjual produknya ke orang lain. Mungkin tidak terbiasa ngomong. Nah, itu tantangan buat mereka. Sehingga makanya kadang dia tidak bisa mencapai target penjualannya. Karena apa tadi? Karena dia tidak punya soft skill itu. Ya, soft skill-nya apa? Komunikasi. Cara relationship-nya dengan orang. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Haruskah pekerjaan yang kita miliki sejalan dengan bidang yang kita tempuh selama universitas? Kalau bisa sih iya. Ya, kita memang ingin punya pekerjaan yang mirip dengan bidang yang diambil waktu kuliah, tapi kan rezeki masa depan kita nggak tahu. Ya, kalau memang bisa syukur, kalau enggak, ya apakah mau jadi pengangguran sepanjang masa? Enggak kan? Berarti kan kita harus mau menerima tantangan itu, belajar dan menjadi sukses. Jika kita mencari pekerjaan yang sempurna, sampai kapanpun nggak akan pernah ketemu yang sesuai keinginan kita. Selalu akan ada plus minus di tempat kerja. Ya. Di sini plusnya apa? Misalnya di sini plusnya adalah misalnya waktu lebih banyak, tapi gajinya kecil. Ya, punya waktu luang lebih banyak, tapi gaji kecil. Di sini ketat banget, tapi gajinya besar. Nah, tinggal kamu milih yang mana? Ya, bagaimana kamu merespon tempat kerja itu?
Ya. Nah, adaptasi. Oleh karena itu kita perlu adaptasi, belajar dan tetap usaha meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan. Ya. Saya kemarin baru buat laporan anak teknik informatika kalau nggak salah. Dia mau dipromosikan menjadi manajer. Manajer. Tolong buayo. Mau menjadi manajer, dia mau dipromosikan, mau naik pangkat. Nah, tapi bidang kerjanya dia ini tadi yang perbankan. Ya, perbankan berarti harus jual produk dong. Harus jual produk, dia harus bisa marketing. Nah, dari hasil wawancara diketahui bahwa memang dia ternyata dia merasa kemampuan marketingnya masih kurang. Ya, dia bilang kayak gini, saya itu selalu tidak capai target. Bahkan dia bilang dia pakai modalnya sendiri, pakai duit sendiri untuk nutupin. Ya, jadi supaya kan mereka tuh pakai target kan ya. Kalau dia nggak terpenuhi, ya kan, dia nggak dapat insentif. Nah, supaya dia dapat insentif, dia ngakalin. Ngakalinnya dengan apa? Dia pakai duitnya sendiri untuk nutupin itu. Supaya insentifnya kurang. Nah, itu kira-kira meningkatkan skill nggak sih? Enggak kan? Masa kita nombokin terus? Nah, berarti apa yang harus ditingkatkan? Kalau dia mau ke level manajer, tidak saya sarankan yang seperti itu. Ya, karena apa? Dia ngambil jalan pintas. Dia nggak mikir bagaimana caranya untuk bisa tetap capai target, tapi tidak memakai uang sendiri. Ya, harus meningkatkan keterampilan belajar. Apa kalau saya dapat hasil wawancara dengan rekan-rekan yang sales, Bu, saya kalau misalnya nggak paham, Bu, ya saya biasanya ngobrol nih sama teman-teman sales lainnya. Kita kan punya grup misalnya. Kamu kalau punya pelanggan atau konsumen yang susah ditagih, bagaimana? Kamu atau kalau misalnya kalau punya konsumen yang susah misalnya diajak negosiasi, bagaimana? Nanti kan dapat pengetahuan. Nah, itulah gunanya kita menjalin relationship dengan orang. Jadi jangan kayak berkutat sendiri, pusing sendiri, solusinya. Kenapa? Kita minim pengalaman. Itu bukan background kita. Nah, lebih baik kita sharing dengan orang yang punya background yang sama atau sudah punya pengalaman yang banyak. Dapat pengetahuan, kita ya. Yang tidak mendengarkan rugi banget ini. Yang tidak menyimak, tidak mendengarkan, kalian rugi banget. Ya. Nah, kemudian mengapa kebanyakan orang berpikir bahwa setiap pekerjaan harus jalan dengan bidang yang diambil selama di universitas? Karena apa? Karena mereka merasa belajar udah 3-5 tahun nih. Nggak ada gunanya apa ya, jika gelar yang mereka pakai ya tidak digunakan. Ya, atau merasa tidak berguna karena sudah lama menyia-nyiakan waktu belajar, tapi ternyata pekerjaannya yang berbeda. Apa yang harus dilakukan? Ubah cara pikir kita tentang ini. Jadi tadi nggak selalu kita harus kerja sesuai bidang kerja. Nih, with strong mindset, the body will follow you. Kalau kamu mikir yang positif, ya sudah, aku bisa melakukan sebagai marketing, aku bisa menjalankan ini, aku akan belajar, aku akan giat, bisa pakai kekuatan pikiran. Ya, kalau saya tuh percaya dengan kekuatan pikiran. Ya, dengan kekuatan pikiran ini saya share ke kalian ya. Kalau dalam ilmu psikologi itu kayak psikologi transpersonal. Jadi kalau kita memikirkan hal yang positif, maka energi yang kita transfer keluar itu adalah positif. Contohnya nih, contoh ya. Saya selalu ngambil contoh ini. Misalnya dulu udah lama banget ya. Saya dengan suami saya tuh mau pergi ke Kolonel Atmo, kalian tahu ya, pasar Kolonel Atmo itu macet yang macet. Dan itu adalah 1 hari menjelang Lebaran. Tapi saya ada kebutuhan yang saya pengen beli. Ya. Terus suami saya bilang, ngapain sih Bun harus ke sana? Udah tahu ini udah sebentar 1 hari lagi sebelum Lebaran, jalan macet, pasti nggak dapat parkir. Dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, ayah, pasti dapat. Saya bilang kayak gitu. Ya. Udah percaya aja, saya bilang kayak gitu. Itu yang ikutinnya akhirnya. Benar. Ketika masuk ke daerah itu Sumatera, kita masuk, ada mobil keluar. Kita masuk. Tuh kan saya bilang, dapat kan? Nah, tadi kamu harus punya kekuatan pikiran. Ya, build strong mindset, the body will follow you. Contohnya lagi. Ya, tentang ini pikiran yang positif. Kalau kamu lagi ngerjain tugas, tapi lagi emosi, lagi kesel, lagi deadline, biasanya laptopnya nge-hang nggak? Atau lagi panik? Laptopnya hang nggak?
Yang terjadi, Bu. Nah, printernya juga macet nggak? Nah, itu energinya itu walaupun benda mati itu tertransfer. Makanya saya bilang, kita itu harus mentransfer energi yang positif sehingga lingkungan kita pun merespon secara positif. Ya, tanpa sadar. Coba kalau misalnya ketika kita mulai panik kayak gitu. Wah, tenang. Tenangkan diri dulu. Tenang itu bisa diproses lagi. Kalau kita mulai panik, nggak bisa. Makanya kita belajar menenangkan diri kita sendiri. Kita merubah cara berpikir kita. Ya. Jangan melihat segala sesuatu itu secara negatif. Lihatlah positifnya. Ah, ibu ini susah nih. Ya, kalau kamu bilang dia susah, ya sudah. Itu yang terjadi. Kamu ngelihatnya sebagai ibu yang susah. Atau dosen ya. Oh, dosen ini killer nih. Ya udah, kamu lihatnya killer, ya udah dia killer. Ya, kenapa? Kamu mentransfer tanpa kamu sadari. Kamu mentransfer energi negatif ke dia. Dia ngerasainnya. Ya udah ditunjukinnya killernya. Tapi kalau kamu punya energi yang positif, maka kamu akan tertransfer. Nah, tapi tadi butuh waktu untuk melatih itu. Enggak langsung misalnya kamu belajar ini, kamu langsung belajar langsung bisa. Enggak. Proses. Tapi dengan kepercayaan. Selanjutnya, apakah bekerja itu harus selalu di kantor? Nah, jika seseorang memiliki pekerjaan yang jelas, maka dia dianggap memiliki pekerjaan. Ini budaya kita ya, budaya kita. Kita tuh dianggap kerja kalau punya kantor. Ya, orang tua kita kayak gitu. Faktor orang tua nih biasanya orang tua yang terkadang berpikir bahwa anaknya hanya akan lebih sukses kalau jadi dokter, kalau jadi guru, atau bekerja di kantor, atau jadi PNS. Itu sudah pasti orang Indonesia seperti itu. Nah, kenapa ini terjadi? Kebanyakan orang tua itu tidak terpapar keadaan saat ini. Ya, sehingga kebanyakan dari mereka menuntut anaknya bekerja di kantoran. Oh, kantoran itu kan lebih menjanjikan, ada gajinya. Kalau ada PNS kan misalnya ada tentang pensiunnya. Kalau kerja yang lain nggak bisa menyimpan untuk pensiun. Nah, padahal sekarang era digital, di mana terciptanya lapangan kerja baru. Orang bisa kerja melalui internet. Jadi YouTuber dapat duit nggak? Kalau banyak subscribe-nya. Kalau banyak followernya, banyak like-nya. Dapat. Lihat kan artis-artis yang sampai ratusan juta dia dapat cuman dari dia melakukan menjadi YouTuber itu, influencer di media sosial, blogger dan sebagainya. Kan bisa menghasilkan duit. Jadi kerja itu nggak harus selalu di kantor. Ya, menghasilkan uang juga kan? Nah, tapi tadi untuk ini harus gigih, harus tekun, ada proses. Jangan karena jadi YouTuber baru misalnya sebulan mau dapat langsung penghasilan. Ya nggak bisa. Ya, orang itu kan bahkan mungkin bertahun-tahun untuk bisa subscribe, untuk dapat like, yang akhirnya dari situ duitnya mengalir. Ya, jadi bukan proses instan ya, Nak ya. Misalnya sehari atau sebulan langsung jadi kaya, yang enggak, butuh proses. Ya. Jadi tidak bisa langsung menghasilkan uang. Jadi so it's your choice. Ya, mau kerja yang kayak gimana? Ya. Jadi maksudnya jangan sempit pikiran tuh bahwa kalau enggak kerja di kantor ya aku enggak kerja. No. Ya. Kemudian berpikirlah dengan bijak dan berpikirlah out of the box. Ya. Gunakan pengetahuan yang kita miliki untuk menciptakan pekerjaan baru. Ya. Mungkinkah dalam hidup kita hanya ingin bekerja di bawah orang lain? Bukankah orang yang mendapatkan gaji juga mencari sumber penghasilan lain? Jadi apapun pekerjaannya, intinya halal dan menghasilkan uang, Anda bisa berkreasi, lakukan. Nih, I will fight for it. I will not give up. I will reach my goal and absolutely nothing will stop me. My goal is not to be better than anyone else, but to be better than I used to be. Tidak lebih dari orang lain, tapi dari saya yang sebelumnya. Ya, kamu tahu, saya punya 3 pekerjaan. Saya kerja di Unsri, Senin sampai Jumat. Ya, hari Sabtu saya praktek di tempat teman saya. Ya, karena saya bilang saya nggak mau jadwal saya di Unsri diganggu. Ya, saya fokus di Unsri. Malam saya ada praktek lagi di Halodoc. Jumat malam sama Sabtu malam, Minggu malam. Saya praktek lagi
dari jam 7.45 sampai jam 21.30. Sebelumnya sampai 21.45. Tapi kadang sampai jam 10.30 itu udah kemalaman banget menurut saya. Nah, saya kerjakan itu. Ya, aku kan. Jadi maksudnya bisa dapat pekerjaan semua. Di Unsri saya tetap bisa fokus, di tempat praktek saya juga, yang di tempat yang lain juga ada. Ya, jadi manfaatkan yang ada, teknologi ini ada. Ya, jadi dimanfaatkan. Ya, bukan soal uang ya, ini soal passion. Ya, suka yang mana? Ya, apa yang asal kamu sanggup, harus bisa membagi waktu. 3 pekerjaan itu nggak mudah ya. Ya, kalau di tempat saya praktek kan saya harus buat laporan untuk rekrut orang, ya kan dia untuk promosi, untuk apa segala macam. Di prodi ya banyak, yang ngajar lah, penelitian lah, pengabdian lah, mungkin membuat segala macam. Itu harus dikerjakan. Tinggal membagi waktunya bagaimana. Ya, jangan serakah, diambil semua tapi nggak kamu kerjain. Itu jangan seperti itu. Ya, ambil sesuai kemampuanmu. Makanya saya pernah ditawarin lagi kerja, saya tidak mau. Saya bilang saya sudah cukup. 3 itu udah saya lelah sekali rasanya. Sudah cukup bagi saya dan tidak perlu. Ya, kita nggak boleh maruk juga jadi orang. Nah, kemudian lakukan cara ini jika pekerjaanmu nggak. Jangan mengeluh ya. Nah, mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian sungguh sangat sulit sekarang ini. Banyak sekali persaingan yang harus ditaklukkan. Beberapa orang mendapatkan pekerjaan yang kurang sesuai gelar sarjananya. Kemudian dihadapkan oleh 2 pilihan, mundurin diri atau tetap bertahan. Ya. Jika pilihannya mengundurkan diri, apakah Anda yakin lekas mendapatkan pekerjaan impian Anda? Jadi think twice before you act. Ya, gini, saya juga kadang wawancara. Nah, beberapa pekerja yang saya wawancara itu dia tuh udah empet banget dengan tempat kerjanya. Dia ngelamar, tapi dia resign dari tempat yang sebelumnya. Kalau saya itu saya nggak sarankan. Ya. Kalau menurut saya, kalau kamu mau cari tempat pekerjaan baru, ya dapat dulu yang baru, itu baru yang lama dilepas. Jangan yang lama dilepas, yang baru udah dapet. Ya. Jadi harus ditahankan atau ubah cara kamu melihat situasi kerjamu itu. Kalau terasa situasi kerja tidak menyenangkan, terasa negatif, ubah cara melihatnya, ubah cara melihat orang-orang yang di sekitarmu yang menyebalkan, lingkungan yang tidak menyenangkan, ubah. Jadi kita nyaman. Jadi nggak peduli terserah lu mau ngapain, mau jungkir balik, terserah bodo amat ya. Penting gua fokus dengan kerja gua dapat duit gua. Ya kan kayak gitu. Nah, jadi think twice before you act. Kemudian apabila bertahan pilihannya sama, apakah Anda mampu menyelesaikannya? Pekerjaan yang menurut Anda kurang menyenangkan, nggak menyenangkan nih, bukan bidang saya nih, bukan passion saya nih. Ya. Nah, di sisi lain dalam era yang serba canggih ini kamu harus mikir, nih banyak jutaan lulusan baru yang siap menggantikan Anda. So what you do? Kamu harus ngelakuin apa? Ya. Nah, kemudian jadi apa yang harus dilakukan? Atasan akan selalu menuntut kita untuk tetap survive. Dan mungkin mereka tidak terlalu peduli apakah ini pekerjaan yang sesuai dengan minat kamu atau tidak. Nggak peduli dia. Pokoknya kamu kerja, aku bayar kamu kerjakan sesuai perintah. Ya. Dengan situasi yang seperti ini, kamu harus bisa beradaptasi di bidang baru dengan baik. Ada beberapa cara untuk mengatasi kerja yang tidak sesuai dengan keinginan. Tetap profesional, nikmati kesempatan untuk belajar hal baru, cari teman baru sebanyak mungkin, jangan biarkan hal kecil membuat Anda semakin terpuruk, fleksibel, dan kamu yakin kamu bisa. Ya, kita lihat yang pertama, harus profesional. Kan seperti saya bilang tadi, tugas yang tidak sedikit, dan kamu harus menyelesaikannya dengan baik dan waktu yang cepat. Ya, inilah salah satu sikap profesional yang harus kamu terapkan di kantor. Berjanjilah pada dirimu untuk selalu datang tepat waktu, dan apapun latar belakang pendidikanmu, ketika kamu sudah ada di dunia kerja, buatlah dirimu merasa layak mengemban jabatan tersebut. Saya bisa, saya mampu. Ya. Kemudian nikmati kesempatan untuk belajar. Kita punya bidang pekerjaan baru, berarti kan kita belajar dong. Ini bonus. Sebenarnya ini adalah bonus yang kamu dapatkan meski pekerjaanmu tidak menyenangkan dan tidak sesuai minat.
Secara tidak langsung ini menambah daftar keahlianmu di CV. Memang nggak mudah apabila kita memasuki dunia baru, ya. Akan tetapi yakinlah bahwa pekerjaan itu nantinya akan dapat membawamu ke petualangan baru yang lebih baik. Life never stop teaching because life, ya. Don't ever stop learning because life. Jangan berhenti untuk belajar. Think big, start small, learn fast. Ya. Selanjutnya cari teman baru sebanyak mungkin. Ya. Temenin penting banget di dunia kerja. Ya. Berada di tempat yang baru berarti juga membuka peluang untuk mendapatkan teman baru. Walaupun pekerjaan belum sesuai dengan keinginan, setidaknya kamu dapat membangun jaringan pertemanan di lingkungan baru. Mendapatkan teman baik di kantor secara tidak langsung membuat mood jadi lebih baik. Nggak jarang ya, mereka itu memberikan dukungan dan masukan yang positif. Jangan ragu untuk menerima bantuan dari mereka. Ya. Kemudian jangan biarkan hal kecil membuatmu semakin terpuruk. Ya. Mendapatkan pekerjaan yang tidak menyenangkan memang terasa menyiksa. Jangan membuat keadaan tambah buruk akibat kesalahan sendiri. Misalnya membiarkan orang lain ikut campur dengan masalahmu atau terlalu mendengarkan keluh kesah orang. Ya, perlu kamu tahu, mungkin mereka punya masalah yang sama kok dengan kamu. Tetap netral. Ya, apapun salahmu dan keluhanmu di kantor, bos tuh nggak mau tahu, nggak mau dengar alasannya. Ya, penampilan dan kerjamu. Jadi ubah cara pandang dalam melihat situasi yang ada. Yang kelima, fleksibel. Jangan ragu untuk minta bantuan dan memberikan bantuan kepada rekan kerja. Mereka akan menghargai apapun yang kamu lakukan selama itu positif. Fleksibel itu bukan berarti multitask ya. Tetapkan prioritas yang menjadi tujuanmu. Kerjain tugas dulu, punya kita, baru bantu orang lain. Jangan bantu orang lain, tugas kita berantakan. Kerjakan tugas kita dulu selesai, baru bantu orang lain. Yang terakhir, kamu yakin kamu bisa. Walaupun bukan pekerjaan yang diinginkan, jika kita yakin bisa mengerjakan semua pekerjaan yang ada, maka pekerjaan akan terselesaikan dengan baik. Tetap dan kesopanan selama di kantor akan membuat kita lebih dihargai daripada setiap hari hanya berkeluh kesah, ngeluh aja, komplain aja. Ya kan? Mempunyai pikiran yang positif juga merupakan sugesti diri yang perlu dilakukan. Lihat nih, that's impossible. Someone just give up. You can't do that. You can't do it. Kita ganti, I can do it. Saya bisa. Oke, terima kasih pemaparan dari saya. Mungkin lebih waktunya ya. Lebih waktunya. Sebenarnya ada video tapi tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Amalia Juniarli atas materi yang telah disampaikan. Silakan teman-teman memberikan reaction sebanyak mungkin untuk materi dari Ibu Amalia yang luar biasa. Dari awal sampai akhir saya menyimak dengan baik materinya. Sungguh insightful. Semoga materi dari Ibu Amalia ini teman-teman bisa banyak menerima materi ini ya. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi diskusi atau tanya jawab. Sebelumnya kami mengingatkan kembali untuk teman-teman dapat mengikuti Career Counseling Days yang diadakan oleh UPT CDC Unsri bekerjasama dengan Prodi Psikologi dan juga UPT Klik dan juga FKIP Bimbingan Konseling. Ini akan ada konsultasi karir dan juga masalah akademik bersama 30 konselor dan juga psikolog terbaik dari Unsri. Pastikan teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini hanya tanggal 21 sampai 24 Maret 2022. Teman-teman dapat mengikuti pada platform icat.init.id/login. Akan kami cantumkan pada chat. Silakan teman-teman bisa mengikuti free dan juga akan ada door prize di akhir acara tanggal 25 Maret. Untuk bagi peserta yang mengikuti. Nah, sekarang sudah ada beberapa pertanyaan nih Ibu Amalia, kita langsung saja ya Bu ya. Ya, silakan. Oke, silakan ada Mas siapa ini yang mengacu, ada dari ilmu hukum, ada Mas Syarif. Silakan Mas Syarif pertanyaannya. Baik, terima kasih pada Mbak MC atas kesempatannya. Baik Bu, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai etika dalam merespon dan menanggapi. Saya mengambil satu case ya Bu ya, contoh case sebenarnya. Misalnya ada konflik di dunia profesional dalam sebuah perusahaan, kemudian terdapat cukup konflik besar dalam perusahaan itu. Misalnya CEO itu
dapat konflik dan dia meluapkan konflik itu kepada karyawan-karyawannya. Misalnya startup A sama startup B itu kan bersaing tuh saling konflik gitu Bu, antar perusahaan. Nah, misalnya kita adalah karyawan di salah satu perusahaan startup itu, nah mendengar CEO itu meluapkan semua kekesalan mungkin ya itu di kantor misalnya kepada karyawan-karyawan itu bagaimana sih Bu sikap kita dan itu kita dalam menanggapi gitu, dan langkah kita sebagai karyawan itu bagaimana? Apakah kita memberikan ide atau solusi atau cukup menegakkannya saja Bu? Mungkin itu Bu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Bu. Oke, Mas Syarif. Oke, saya tanya dulu yang lain. Saya mau lihat yang lain, reaksi yang lain dulu. Apakah yang lain bisa memberikan solusi? Ya, karena kan ini kan kita berlatih juga. Kalau kita menghadapi situasi itu, apa yang harus kita lakukan? Ayo, Cung, siapa? Raise hand. Siapa yang bisa memberi komentar dulu atas pertanyaan Mas Syarif? Kalau misalnya berarti perusahaan start itu ya ada masalah di atasannya tadi ya? Di atasannya gitu misalnya, iya. Terus dilemparkan semua ke karyawannya, dimarahin semua ya, kayak gitu, dimaki-maki segala macam. Itu secara langsung atau tidak langsung? Secara langsung, misalnya kita di kantor nih tiba-tiba dia meluapkan gitu, oh ini ada misalnya bangkrut atau misalnya mengalami penurunan saham dan sebagainya, itu dia meluapkan langsung seperti itu Bu. Yang dimarahin semuanya, termasuk Anda kayak gitu. Iya, misalnya itu Bu. Oke, apa yang harus dilakukan? Dari yang sudah saya ajarkan tadi, sudah saya paparkan tadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana good attitude? Nah, ini kan tergantung seperti saya ingatkan ke kalian, tergantung bagaimana kita meresponnya. Kita mendapatkan stimulus yang negatif dari pimpinan. Respon kita apa harus negatif juga? Tidak Bu, harus baik. Ya. Syahriza, Mas Syahriza, harusnya bagaimana menurut Mas Syahriza? Kalau menurut saya Bu, kalau misalnya kita mendapatkan respon yang stimulus yang buruk, kita harus membalasnya dengan respon yang baik, karena kalau misalnya kita membalas dengan respon yang buruk juga, itu akan berkepanjangan Bu permasalahannya seperti itu Bu. Nah, respon baiknya kayak gimana coba? Respon baiknya gimana? Dimarahin, terus kita senyum gitu sama bapaknya. Kamu kenapa saya marah-marah, kamu senyum-senyum? Ayo gimana? Jadi kayak gini Bu, saya juga pernah akan mengalami hal yang demikian. Saya berusaha seperti ini Bu, saya berusaha kalau misalnya ia bertanya atau meluapkan, kamu ngapa, misalnya kamu kenapa misalnya kan, saya menjelaskan apa adanya seperti itu kan. Kalau tapi dengan bahasa yang santun, yang tidak menyinggung perasaan yang atasannya itu, seperti itu. Oke, kalau yang tadi case-nya bahwa misalnya dia bilang perusahaannya mau bangkrut begitu ya Mas Syarif ya? Iya Bu. Perusahaannya mau bangkrut nih, kalian kerjanya nggak baik nih, gimana sih kayak gitu? Tanggapan kita? Kalau saya seperti ini Bu, saya menanggapinya mungkin kita mohon maaf dulu ya Bu, mohon maaf pada atasan kalau misalnya atasan kita menganggap pekerjaan kita itu tidak baik. Nah, namun kita juga menambahkan statement juga Bu, misalnya kami sudah berusaha dengan baik ini untuk memperjuangkan perusahaan ini, mungkin kami belum memaksimalkan saja usaha kami seperti itu Bu. Oke, ada lagi yang punya idea apa ya? Atau apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti itu? Ayo berpikir. Karena kalian suatu saat akan menemui situasi itu. Ya, kita latihan bagaimana kita menyikapinya. Ketika kita mendapatkan situasi negatif begitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, dimaki, dimarahin, atau dapat berita buruk dari kantor tentang perusahaan kita, misalnya perusahaan mau bangkrut, apa yang harus kita lakukan? Ini ada dari chat Bu, dari Mas Mikail, katanya mendengarkan atasan berbicara sampai selesai, kemudian tetapi tidak terbawa emosi. Oke, ya itu good. Ya kita dengarkan, boleh kita dengarkan, nggak terbawa emosi. Ya, seperti yang Mas Syahriza tadi bilang, seperti apa? Mas Syahriza tadi bilang? Menyampaikan permintaan maaf atas kalau misalnya. Bisa juga, ya sampaikan minta maaf Pak, kita sudah berusaha, ya kan. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Siapa? Ada dari Doki Effendi Bu, dari Pendidikan Biologi. Silakan ya, Mas. Silakan.
Ya, izin Bu, berdasarkan yang sudah Ibu ajarkan tadi, saya mereview apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kalau terjadi permasalahan seperti ini, yang pertama tadi kan Ibu menyampaikan adalah mendengarkan terlebih dahulu. Mendengarkan apa yang disampaikan atasan sampai dia selesai, jangan dulu dipotong-potong seperti itu. Sampai dia mempersilakan yang namanya memberikan tanggapan. Yang kedua, tentunya kita mengatur emosi, jangan sampai terbawa emosi seperti yang kawan-kawan sampaikan tadi. Nggak usahlah kita sampai teriak-teriak gitu kan, membalas ocehan dari atasan. Kemudian kita tetap berpikir positif, karena yang namanya atasan mungkin kan tekanannya beda loh dengan yang bawahan. Kalau terjadi permasalahan kebangkrutan, ada masalah di perusahaan, pasti yang paling tertekan itu atasan atau pimpinan kita. Jadi kita harus berpikir juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus kepada solusinya. Kalau saatnya terjadi kebangkrutan dikarenakan marketingnya bermasalah, ya kita sebagai divisi di bagian marketing, setelah pembicaraan ini selesai, mungkin kita bisa melakukan evaluasi gitu, di bagian marketing. Dan bagaimana kita cara memperkenalkan produk kita kepada klien seperti itu, atau memang dari kitanya kurang mempromosikan, mungkin kita bisa evaluasi gitu. Dan selanjutnya kalau sudah diberikan yang namanya kesempatan kepada atas untuk berbicara, kita menyampaikan permohonan maaf gitu. Permohonan maaf divisi kita masing-masing seperti itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan, sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, keren, udah dapat jawabannya Mas Syarif? Sudah Bu, sudah dapat. Ya, oke, udah dapat jawabannya. Ya kan, seperti itu aja kita menanggapinya. Ya, oke. Terima kasih Mas Dovi. Dovi tadi ya? Doki, Bu. Iya, Doki. Keren. Oke. Ada lagi yang bertanya? Silakan teman-teman. Oke, ada dari Mas Fajri Mubarok dari PPKN. Silakan Mas Fajri. Ya, silakan. Baik, sebelumnya suara saya kedengaran? Jelas. Terdengar, silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin bertanya ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan di via chat. Jadi saya bacakan itu bagaimana sikap untuk menyesuaikan diri di kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, ataupun ketika berhadapan dengan rekan kerja yang sesuai dengan sikap kita, ataupun misalnya memiliki sikap yang buruk gitu. Terkhusus apalagi kalau misalnya kita sebagai pegawai muda gitu ya, pegawai muda yang baru kerja berhadapan dengan misalnya rekan kerja kita yang misalkan lebih tua umurnya dari kita, tetapi mungkin statusnya sama gitu. Nah, itu kan nanti di lapangannya itu akan ada kayak gimana ya, agak ada kesenjangan, mungkin bisa jadi mohon maaf mungkin ada penyerahan tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kita menyingkapinya gitu biar kerja kita itu ya nanti harus mengejar target dan harus kerjasamanya itu harus optimal. Mungkin itu sih Bu, bagaimana kita bersikap dan menanggapi permasalahan tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Fajri. Oke, saya lempar lagi ke kalian. Ya kan kita sudah belajar, kita melatih. Ya, kita melatih ke kalian. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita pegawai baru nih, masuk ke tempat yang baru nih. Ketemu tapi pegawai statusnya sama dengan kita tapi dia lebih senior. Ini saya juga sering wawancara ketemu yang kadang ya akhirnya apa? Dia tuh kayak ngelemparin pekerjaan ke kita. Ya, jadi harusnya tugas dia dikasih ke kita. Begitu kan ya Mas Fajri ya? Jadi dia ongkang kaki, dia memerintah kita. Sementara kita kan juga ada tanggung jawab sendiri. Kita kesel nih. Ya, apa yang harus dilakukan? Menghadapi rekan kerja yang seperti itu. Ini fakta, real. Ya, dari banyak wawancara itu ada yang seperti itu. Bahkan ada yang kemarin cerita ke saya Bu malah disuruh mengerjakan tugas yang nggak penting gitu loh. Misalnya disuruh ngambilin printer, ya itu kan bukan job desk saya Bu. Nah kan, padahal printernya di depan mata dia bisa ngambil sendiri, tapi dia nyuruh saya Bu. Nah, coba apa yang harus dilakukan? Ayo, yang lain. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang harus kita lakukan kalau menghadapi orang seperti itu? Ini soft skill yang harus kita milikin ya, bukan hard skill. Ya, terkait bagaimana kita menghadapi orang-orang yang seperti itu di dunia kerja, yang nggak bisa diajak kerja sama, yang mau enaknya sendiri. Ayo, Cung, siapa yang bisa? Raise hand. Saya berharap apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat. Maksudnya langsung insight ke kalian, bisa perlahan untuk belajar untuk memperbaiki attitude.
Maksudnya terus berusaha selalu berpikir positif sehingga tidak melihat segala sesuatu secara negatif. Bagaimana cara menanggapinya? Ayo. Ayo. Ini dari tadi Mas Mikael ini cuma jawab di chat nih. Coba silahkan ini dong, open mic dong Mas Mikael. Iya, saya mau ngelihat juga yang mana yang namanya Mas Mikael ini. Ayo. Ayo, berani nggak? Oke, mungkin kurang memungkinkan Bu ya, saya bacain aja. Melakukan tanggung jawab yang diserahkan ke kita oleh senior bila hal itu tidak mempengaruhi pekerjaan dan kinerja kita. Tetap bersikap baik dan mencontohkan yang baik tanpa harus menasihatinya secara langsung. Seperti itu. Oke. Ditampung dulu. Ada lagi. Ini secara teori ya. Teori itu mudah, enak ngomong kalau teori. Kalau prakteknya itu susah. Kalau kita langsung berhadapan langsung itu susah. Ya. Ayo, yang lain. Boleh saya lagi, Bu? Mungkin, Bu? Ya, silakan. Mungkin kalau dari saya, kalau menghadapi yang namanya atasan melimpahkan pekerjaan yang mungkin bukan atasan ya, senior tapi dia sama job desk-nya dengan kita, levelnya sama pekerjaannya. Kita nih sebagai karyawan baru kan Bu, gitu nah. Kalau saya pribadi, saya tetap bakalan melakukan pekerjaan itu Bu, tetap melakukan pekerjaan itu yang disuruhkannya tadi. Yang namanya kadang-kadang sebagai karyawan baru, kadang-kadang atasan rekan-rekan kita yang udah senior itu ngetes gitu nah, ngetes sebagai suaranya nggak kedengeran, termute. Sorry Bu, sorry. Kalau saya pribadi untuk masalah ini tetap saya kerjakan apa yang diminta oleh senior. Gitu. Dikarenakan terkadang mungkin saya pernah nemui senior itu ngetes gitu nah Bu, ngetes kepada kita, menguji kesabaran kita atau ingin mencari kadang-kadang tuh passion yang mungkin lebih sesuai kepada kita gitu nah. Mungkin kita sekarang kan ada di divisi ini. Terkadang mereka tuh kalau di beberapa kasus gitu nah mengetes si A ini cocok nggak di divisi yang lain juga gitu nah. Siapa tahu kan di suatu saat itu bakal ada rolling yang namanya divisi kalau ada. Jadi kadang-kadang tuh ada peristiwa yang namanya ngetes menurut saya pribadi. Jadi kalau seandainya ada senior untuk menyuruh saya melakukan hal yang mungkin nggak terlalu penting, tetap saya lakukan gitu nah. Selagi saya mampu. Tapi kalau memang itu sudah mumet banget, yang namanya di perusahaan itu pasti bakalan ada yang namanya evaluasi. Nah, nggak ada salahnya gitu nah. Saya ketika evaluasi itu dilakukan, saya menyampaikan apa yang saya keluh kesahkan tadi. Tapi nggak usah juga disebut nama. Tapi disampaikan aja yang apa yang saya alami, problem yang saya hadapi di ke belakang. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Ya, yang lain? Ada lagi? Dari yang kita belajar tadi? Oke, kalau kata siapa yang tadi namanya? Nah, Doki. Kalau menurut Doki tadi kan sama sih kurang lebih kayak Mikael tadi ya. Kalau memang itu dikerjakan, ya kan ya, dikerjakan. Nah, tapi kita lihat dulu. Kan tadi kita belajar apa yang kita lakukan, apa yang saya bilang tadi sebelum kita membantu orang lain. Apa? Tuntaskan tugas kita dulu. Tuntaskan tugas kita dulu, baru kita bantu orang lain. Nah, kan kita bisa berdiplomasi. Ya kan, misalnya, ya Kak, baik, nanti saya akan kerjakan, tapi saya selesaikan kerjaan saya dulu. Ya, kalau Kakak mau menunggu, mohon ditunggu. Nanti saya kerjakan, tapi saya bereskan pekerjaan saya dulu. Itu belajar diplomasi. Tidak perlu menolak, ya, tidak perlu marah, ya, tapi kita prioritaskan, ya, saya kerjakan dulu, ya. Jadi ketika kamu bilang, tergantung dia nanti balik ke dia, ya kan, balik ke dia. Kalau dia sabar, dia nungguin kamu sampai selesai. Kalau dia tidak sabar, dia kerjakan dewek. Paham nggak? Itu teknik diplomasinya,
Jadi nggak usah ditolak, nggak usah kesel, nggak usah marah, ya kan? Ya baik, baik Kak, nanti saya kerjakan. Tapi saya selesaiin tugas saya dulu ya, karena kan tugas utama saya ini. Ya, nanti kalau bisa, nggak capek kan kita? Ya kan, daripada kita kesel nerimanya, ngerjain juga nggak ngerjain segala macam, nggak ada gunanya. Ya, oke, paham, Fajri, Mas Fajri? Izin menanggapi, Bu. Ya. Jadi saya terpikir gitu, gimana kalau misalnya nih kita udah melaksanakan kerja kita secara optimal gitu, akan tetapi memang rekan kerja kita ini merasa tersaingi gitu, Bu. Dan gimana kalau misalnya rekan kerja kita ini secara diam-diam memberitahu keburukan-keburukan kita kepada atasan tanpa kita ketahui gitu. Jadi dia kayak menjatuhkan kita agar biar kita itu buruk di pandangan atasan kita, biar nggak jadi saing dia gitu. Kan nanti akan ada misalnya kita karyawan muda semangat gitu, kayak kerjanya bagus gitu. Nah, tersaingi, dijatuhin gitu karir kita dengan dikasih tahu keburukannya kayak gini tanpa pengetahuan kita, ya mungkin bukan bukan keburukan kita, mungkin dilebih-lebihkan dan lain sebagainya. Itu gimana, Bu? Mungkin jawaban gini, kalau kita punya attitude yang baik, orang nggak akan bisa melaporkan apapun, nah itu aja. Ya kan, selama kita punya attitude yang baik, orang nggak bisa melaporkan apapun. Dan kantor bisa punya catatan, evaluasi, hasil kerja, segala macam. Ya, kalaupun dijatuhkan, kan kamu selama ini kan pasti atasan itu kan tidak hanya mendengarkan satu orang. Kalaupun memang dijatuhkan, disingkirkan, ya kita ngambil positive thinking-nya aja deh, nggak usah pusing. Maksudnya ya udah, kalau memang seperti itu, berarti kita tahu positive thinking-nya. Oh, berarti kita harus meningkatkan lagi kinerja kita. Ya kan, maksudnya kita nggak perlu marah dengan situasi orang. Ya biasa, orang menyingkirkan itu biasa. Yang capek siapa? Dia yang capek. Kalau kita ikut marah, kita ikut kesel. Makanya saya bilang tadi, kita harus tetap mental positive attitude. Ya. Jadi gini, ini berkaitan dengan klien saya yang klinis itu. Kenapa banyak orang terganggu jiwanya? Kenapa orang terganggu mentalnya? Karena dia overthinking. Ya. Kan karir itu segala macam kan ada jabatannya. Ya, kita tetap usaha. Kalau disingkirkan orang, kita cari usaha yang positif lainnya. Ya, misalnya ini dicegat orang, kita cari yang lain yang bisa membantu. Ya, kita perlu relasi, jaringan relasi. Kalau kita baik dengan orang lain, maka misalnya ada satu yang menjahati kita, pasti akan ada membela yang lain. Karena orang lain tahu bahwa kita tidak seperti itu. Makanya saya bilang, kita harus menjalin pertemanan dengan siapapun. Jadi akan ada cross check dari pimpinan. Beneran nggak sih yang diomongin orang ini? Ya, jadi sebenarnya jangan khawatir. Kalau kita punya mental positive attitude, no, tidak akan ada yang blacklist kita. Kalaupun ada, ya sudah tetap berpositive thinking. Kita cari yang bisa membantu kita. Ya, oke? Makanya jalin attitude yang baik dengan semua orang yang kamu temui. Ya, karena kita tidak tahu dari orang-orang yang kita temui itu bisa salah satunya menjadi orang yang membantu kita. Ya, jangan pilih-pilih. Ya, seperti itu. Oke? Apakah terjawab, Mas Fajri? Baik, terima kasih Bu atas sudah menjawab. Oke. Baik, mungkin ini barusan juga menjawab sedikit banyak pertanyaan dari Mbak Indi Gunawan tadi mengenai menghilangkan image buruk orang lain ke diri kita. Sudah terjawab ya Mbak Indi ya. Silakan teman-teman, kalau masih ada yang ingin ditanyakan langsung open mic, kemudian langsung bertanya kepada Ibu Amalia Junior Lee. Mungkin kita ada waktu 10 menit lagi nih untuk pertanyaan. Silakan teman-teman, kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Kami informasikan untuk judul yang hari ini hanya sekali di tahun ini ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan narasumber terbaik yang kita punya hari ini, ada Ibu Amalia Junior Lee. Silakan teman-teman, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. 2 pertanyaan lagi mungkin, silakan. Silakan dimanfaatkan waktunya. Ya. Nah,
Ini ada chat dari Mbak Yuli, mungkin tidak bisa open mic ya Bu ya. Bu izin bertanya, bagaimana sikap kita jika atasan meminta kita mengerjakan pekerjaan tetapi sudah lewat batas jam bekerja, misalnya lebih dari 10 jam, dan sudah waktunya untuk pulang. Bagaimana cara kita tetap merespon dengan attitude yang baik? Silahkan Ibu. Ayo, bagaimana coba? Ada yang bisa? Udah 10 jam nih kerja, atasannya masih tetap suruh kerja. Ya, harus diselesaikan deadline-nya. Ada yang tanya dulu atasannya. Deadline-nya kapan, Pak, Ibu? Ya, kan. Deadline-nya kapan? Ya kan, karena kita untuk memastikan misalnya boleh kita misalnya kalau memang bisa dikerjakan, ya, kalau memang bisa dikerjakan, memang harus itu, berarti kan minta kerja lembur ya. Ya. Nah, seperti itu Anda jangan mau sendirian. Bapak atau Ibu, bolehkah saya ada rekan yang menemani saya mengerjakan ini? Karena tidak mungkin saya mengerjakannya sendirian. Ya, jadi kalau mau menerima silakan, tapi minta ada rekan kerjanya. Ya, kalau misalnya Bapak misalnya atau Ibu ini kan bolehkah saya misalnya akan mengerjakannya besok pagi karena saya besok pagi mungkin akan lebih fresh, lebih segar, mengerjakannya akan lebih baik. Ya kan? Dibandingkan sekarang. Besok mungkin saya akan datang lebih pagi sehingga saya bisa menyelesaikan sesuai target yang Bapak mintakan. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan, bisa kita realisasi, atau kalau memang harus hari itu juga, ya tadi minta partner untuk mengerjakannya. Jangan mau sendirian. Kalau sendirian nggak bisa ngerjainnya, karena pasti waktu pulang kerja itu udah mumet, udah mampet, ya. Dan kita butuh teman sharing, teman membantu. Biar lebih cepat, Bapak, mungkin saya butuh 2 atau 3 orang, ya kan, untuk membantu. Ya kan, jadi sharing pekerjaan, bukan Anda sendiri. Nah, itu akan lebih baik. Gimana Mbak Yuli ya tadi ya? Iya, Bu. Ya. Ya. Oke, semoga menjawab dari pertanyaan Mbak Yuli ya. Apakah menjawab Mbak Yuli? Silakan Mbak Yuli, bisa merespon. Atau kalau tidak, tawarkan. Kalau tidak, boleh nggak saya ngerjainnya di rumah saja? Ya. Jadi banyak alternatif. Ya. Karena saya misalnya butuh istirahat juga, Bapak. Nanti kalaupun saya mengerjakannya nanti nggak efektif karena kan saya butuh istirahat sebentar karena supaya saya bisa berpikir fresh, bisa mengerjakan lebih baik. Kalaupun saya dipaksakan sekarang nanti hasilnya tidak maksimal. Tetap mohon maaf. Baik kan kerjakan, tapi bolehkah saya izin, ya kan? Bolehkah saya izin misalnya kalau memang harus dikerjakan sekarang, saya dimintakan ada timnya untuk membantu saya. Kalau boleh besok, ya saya akan datang lebih pagi, ya. Atau kalau memang boleh dikerjakan di rumah, saya kerjakan di rumah. Nanti misalnya saya emailkan ke Bapak kalau memang butuh cepat hari ini. Ya, seperti itu, ya. Oke. Ada lagi? Oke, dari Mbak Yuli tadi sudah direspon, sudah siap, sudah Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak Yuli atas pertanyaannya. Silakan teman-teman, satu pertanyaan lagi. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, kami persilahkan. Boleh Mbak, saya lagi Mbak. Boleh, silakan Mas Doki. Saya bertanya lagi Bu Amalia mengenai seni memperkenalkan diri kepada kepada atasan yang mungkin akan merekrut karyawan baru seperti itu. Terkadang kami fresh graduate kita mengalami situasi di mana kalau kita terlalu memperkenalkan diri dianggap sombong gitu sama yang mau mewawancarai. Tapi kalau kita tidak terlalu memperkenalkan diri dianggap kita tidak terlalu pede gitu. Jadi seninya itu seperti apa sih yang sebenarnya yang bagus? Atau teknik-teknik attitude-nya gitu dalam memperkenalkan ketika wawancara. Oke, sebenarnya kan kita bisa mempelajari ya Mas Doki ya, di YouTube itu juga banyak caranya. Yang tapi tadi seperti yang saya bilang tadi, perhatikan penampilan dulu. Ya, perhatikan penampilan. Biasanya penampilan itu penting. Ya, tidak bisa dipungkiri penampilan itu selalu dinilai pertama. Ya. Yang kedua sopan santun kita itu juga harus dilatih. Ya. Bagaimana ketika masuk dengan permisi Bapak, ya kan sama pagi, ya kan sambil senyum, jangan sama pagi tapi mukanya
Ya kan, selamat pagi itu maksudnya memang dari hati loh, selamat pagi, ya kan? Kita tuh harus bicara dari hati. Kalau kita bicara dari hati itu terekspresi di muka. Tapi kalau enggak, ya kamu misalnya selamat pagi, apalah, ya kan orang tuh kan langsung kayak orang yang wawancara kita tuh kayak langsung kayak gitu kan, seperti itu etikanya. Tadi seperti bilang tadi, penampilan, kemudian sikap sopan santun kita, dan latihan bicara. Ya, latihan berbicara. Ya, silakan menjawab sesuai yang diajukan. Misalnya Anda disuruh memperkenalkan diri, ya kenalkan nama saya Doki Effendi, misalnya saya dari pendidik fakultas dari Universitas Sriwijaya. Misalnya saya sudah punya pengalaman kerja di sini. Ya, silakan. Ya kan? Apalagi saya punya kekuatan ini, potensi saya. Ya, kekuatan saya ini, saya hebat skillnya di sini, saya ikut organisasi ini. Kenalkan saja. Ya, intonasi cara berbicara. Biasanya sering jadi masalah itu adalah komunikasi. Ya, cara menyampaikan informasi. Jadi harus latihan. Mungkin CDC ya harus ada pelatihan komunikasi ya, komunikasi efektif ketika wawancara. Ya, sehingga nggak grogi. Itu banyak. Kadang kita kan mencatat nih. Ini ya contoh ya. Saya sering mewawancarai orang. Ditanya apa, jawab apa. Sering nggak nyambung. Saya sering komen. Misalnya saya bertanya nih ke orangnya. Ya, kita nanya apa, dia jawab apa. Nggak nyambung. Makanya dengarkan baik-baik yang ditanyanya. Kemudian kalau nggak jelas, mohon maaf Bapak bisa diulangi, saya tidak paham maksudnya. Ya kan? Nah, sehingga dijelaskan. Ya baru kita menjawab padanya. Ya kan? Nah, itu sebenarnya sikap attitude sih, maksudnya yang kita tunjukkan. Jangan ketika wawancara tuh kayak gini. Kelihatan nggak bersedekap? Ada yang kayak gini bersedekap. Itu tuh orang-orang itu menunjukkan orang yang pertahanan diri. Ya, ini menunjukkan orang yang nggak mau ditanya. Ya, jadi kita nggak perlu seperti itu. Kita ya menunjukkan sikap tegap, ya santai, rileks. Ya memang beberapa orang itu kayak butuh waktu yang untuk cemas itu wajar, Makanya sebelum masuk tuh mungkin tarik nafas, lepaskan. Saya bisa. Nah, jadi selalu ketika masuk tuh sudah dengan energi positifnya. Dan penampilan penting ya. Kadang ya, sorry to say ya, kadang saya tuh wawancara ada yang masuk itu nggak enak baunya, ya nggak enak baunya sampai kan, aduh, kadang maka saya pakai minyak kayu putih, maaf ya. Kenapa saya? Itu kita harus penampilan juga kita harus perhatikan. Ya, itu sangat penting ya. Ya, jadi tapi ini harus diketahui juga ada beberapa misalnya bidang pekerjaan komunikasi itu tidak terlalu jadi masalah. Ya, tapi kalau misalnya kalian melamar pekerjaan sebagai sales, marketing, ya atau jadi CS, tentu komunikasi itu penting. Makanya saya bilang latihan. Ada kaca tuh di depan kamar kita tuh, latihan ngobrol. Ya. Atau di YouTube ada, ikuti bagaimana cara komunikasi efektif. Atau kalau nggak minta sih di situ adain. Ya, supaya mahasiswa bisa berlatih benar-benar maksudnya ada latihan mereka untuk melakukan komunikasi efektif itu, maksudnya mereka benar-benar praktek langsung di depan misalnya narasumbernya sehingga tahu bagaimana sih cara komunikasi yang baik ketika misalnya menghadapi wawancara. Ya, sudah baik Bapak, misalnya sudah terima kasih katanya. Baik, terima kasih Bapak. Ya kan, semoga saya diberi kesempatan untuk bisa bekerja di sini. Ya udah, terima kasih, kayak gitu. Orang tuh ngelihat dari kesan pertama sih. Kesan pertama itu begitu menggoda loh. Jadi kalau kamu tidak bisa menggoda ownernya, maksudnya menggoda dalam arti kata bahwa kamu tidak bisa. Ini kan kalau kita wawancara itu kan kayak kita menjual diri kita kan. Maksud menjual diri kita itu dalam arti kata kita nih mau diterima nih kerja di sini. Tunjukkan yang terbaik dari kamu. Oke? Oke, baik. Terima kasih Bu Amalia untuk jawabannya luar biasa. Dengan pertanyaan tadi mungkin berakhir juga sesi diskusi kita pada hari ini, Bu. Sebelum mendengarkan closing wisdom dari Bu Amalia, kita ada sedikit bermain game ya Bu ya untuk peserta hari ini. Silakan teman-teman, seperti biasa kita akan mengadakan kuis Kahoot. Jadi silahkan memasukkan PIN
sesuai dengan yang kami tampilkan. Silahkan. Oke, kita bisa hitung mundur ya. Silakan teman-teman. Akan ada t-shirt eksklusif dari CDC Unsri untuk satu pemenang kegiatan pada hari ini. Silakan ketik 433 1292. Oke. Oke, silakan teman-teman, kita hitung mundur dari 10, 9, 8, 7. Yang lain nggak mau ikutan, ini t-shirtnya tidak dicetak 2 kali loh. 6, 5, 4, 3, 2. Ayo, yang mau ikutan silahkan. Oke, tidak ada lagi ya? Oke, 30 kita mulai ya. Peserta 30 kita mulai. Silakan teman-teman. Pastikan jaringan teman-teman berjalan dengan baik. Karena kecepatan internet juga akan menentukan skor yang akan diperoleh. Oke, kita bisa mulai ya. 3, 2, 1. Nah, tadi sudah dijelaskan secara gamblang sama Bu Amalia. Silakan teman-teman. Oke, sebagian besar sudah benar ya. Oke, next. Oke, ada Viko yang nomor 1. Lanjut. Ingat ya pertanyaannya. Oke, masih ada yang salah ya. Next, lanjut. Oke, ada Viko. Kita lanjut lagi. True or false? Benar atau salah? Silahkan. Oke, wah masih ada yang salah ya. Pertanyaan terakhir, silakan teman-teman. Masih Viko. Wah, kayaknya udah kelihatan ya yang menang. Nah, pertanyaan paling susah. Ayo, yang perhatikan pasti. Oke, wah masih ada yang salah. Oke, kita lihat pemenang kita pada hari ini. Mohon maaf untuk pemenang. Wah, waduh, ada jagoan baru. Saya kira Viko yang menang. Oke, Nia, saya screenshot. Selamat ya, Nia. Bisa klaim hadiahnya nanti dengan screenshot. Saya sudah screenshot tadi. Berhak mendapatkan 1 t-shirt eksklusif dari CDC Unsri. Oke, dengan berakhirnya kuis tadi, sebentar lagi kita akan mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Kami mempersilahkan Ibu Amalia Juniarli untuk menyampaikan closing wisdom-nya pada kegiatan kita pada hari ini. Silakan Ibu. Oke, sebenarnya ya
Ability is what you are capable of doing. Motivation determine what you do. Attitude determines how well you do it. Jadi ya silakan kita berusaha untuk berlatih attitude yang baik, karena dari attitude yang positif akan menginspirasi, akan mempengaruhi environment yang ada di sekitar kita. Tetap berpikir positif, dengan attitude yang positif, maka Anda mendapatkan orang-orang yang positif di sekitar Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Amalia Juniarli. Silakan teman-teman dapat memberikan reaction untuk pemaparan materi dan juga diskusi kita yang luar biasa pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Amalia Juniarli. Juga kami ucapkan terima kasih tadi ada Ibu Ajeng, Kaprodi dari Psikologi Unsri. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir setia mengikuti kegiatan dari CDC Unsri. Teman-teman, besok adalah hari terakhir dari pelaksanaan Career Counseling Days. Teman-teman bisa bergabung melalui grup WhatsApp yang sudah kami cantumkan pada chat. Ingat ya, kegiatan Career Counseling ini besok berakhir, jadi akan ada lagi di bulan Juni. Manfaatkan sebesar-besarnya kegiatan ini, gratis hanya untuk kalian, mahasiswa dan alumni Unsri. Selanjutnya mungkin absensi juga teman-teman bisa teman-teman isi. Kami terima terakhir di jam 16.00 pada hari ini. Sampai di sini perjumpaan kita dalam kegiatan dari Soft Skill Training by CDC Unsri. Saya Santi Marcelina Napitpulu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Amalia. Sampai ketemu lagi. Sukses buat semuanya.